Saya sudah host, sudah on. Suara saya bisa didengar nih? Oh, it's okay. Jelas. Silakan kita mulai. Oke, siap semuanya. Jelas nih. Langsung on ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dicek. Assalamualaikum. Tim absen jangan cek dulu. Sudah lengkap nih. Di sini ada 19 orang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 19 Jadi orang. ada peserta ini masuk semua ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan masuk semua. Yudi, saya dan Pak Ahmad total berarti Jadi ada 17, kemudian minus yang ada yang izin tadi kelihatannya ada 1. Oke. Saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang izin tutup kamera, Ustaz. Yang izin Bu Puji tutup kamera. Ini ada 19 orang ini. Harusnya kalau jadi ada dikurangi Ustaz Yudi, Pak Ahmad dan saya 16. Dari 16 ya. Ada yang izin 1 kelihatannya. Iya. Oke. Nanti kita detek dari sini. Baik. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. La ilaha illallah wa sallallahu Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita berupa nikmat sehat, nikmat iman yang tiada tara, sehingga kita dapat berkumpul di majelis ini, di training ini dengan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan semua petunjuk dan tuntunannya. Ibu Bapak, semua peserta training yang kami hormati, terima kasih telah meluangkan waktu, disiplin dan tertib untuk mengikuti training ini. Hari ini adalah hari ketiga kita mengikuti training atau mengikuti training online. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan oleh semua pemateri itu bisa dapat dapat diresapi, dimengerti, dan insya Allah nanti akan bisa diamalkan. Mumpung ini masih dalam bulan Agustus, saya mengucapkan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Suatu kemerdekaan adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada semua rakyat Indonesia. Marilah kita bersyukur atas nikmat kemerdekaan ini serta nikmat-nikmat Allah lainnya. Marilah kita isi kemerdekaan ini, kita bangun dan kita perbaiki negeri ini dengan menjadi pribadi-pribadi yang soleh dan solehah, yaitu pribadi-pribadi yang berilmu, bermanfaat, dan penuh dedikasi untuk membangun negeri ini. Yaitu pribadi-pribadi yang soleh akan melahirkan keluarga-keluarga yang soleh, dan keluarga-keluarga yang soleh akan mewujudkan masyarakat yang soleh. Melalui komunitas BPM ini, marilah kita isi kemerdekaan ini melalui suatu dakwah.
justru di PPMI ini oleh Ustadz Yudi dan bersama tim membentuk suatu training dai-daiyah yang bertujuan adalah sebagai kaderisasi di PPMI, sebagai duta-duta dakwah di daerahnya masing-masing. Ilmu-ilmu yang sudah kita peroleh nantinya yang dari PPMI ini terus kita amalkan sehingga menjadi masyarakat yang luar biasa. Indonesia menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tidak lama-lama saya memprolog ini. Untuk selanjutnya marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Di acara malam ini, di training yang ketiga ini, insya Allah nantinya akan dibawakan oleh Pak Triono yang dengan materi install percaya diri. Untuk selanjutnya, saya serahkan acara ini yaitu kepada MC yang akan dibawakan oleh Ibu Purwanti. Padanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Bu Pur. Iya, Pak Ustadz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya. Insya Allah pada malam hari ini akan membersamai sahabat-sahabat semua di majelis pada malam hari ini. Semoga majelis ini bisa bermanfaat dan bisa berjalan dengan lancar. Marilah kita buka majelis pada malam hari ini dengan membaca Ummul Kitab bersama-sama. Semoga acara pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar dengan sampai selesai dan kita mendapatkan ilmu yang berkah manfaat fitini hatal akhirah. Amin. Allahumma amin. Ala hadiniyah walikuliniyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat kepada kita semua, yaitu nikmat sehat, nikmat sempat, rahmat, hidayah, serta sehingga pada malam hari ini kita bisa bermajelis di training dai-daiyah PPMI. Luar biasa sekali acara pada malam hari ini. Mari kita siapkan hati nurani kita agar kita bisa membuka hati kita untuk mengikuti acara pada malam hari ini. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita yang pada malam hari ini hadir, kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin, Allahumma amin. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada founder PPMI kita, yaitu Bapak Ustadz Yudi Faisal. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada pemateri kita, yaitu Coach Triono, pada malam hari yang akan memberikan materi season ketiga. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ahmad Syafi'i yang sudah menjadi moderator pada malam hari ini. Dan juga
terima kasih dan selamat datang kepada seluruh peserta training Dai Daiyah pada hari ini. Semoga kita masih tetap semangat, istiqomah dalam untuk berdakwah bersama-sama. Yang selanjutnya yaitu akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama tadi pembukaan sudah kita buka bersama-sama. Yang kedua yaitu materi yang akan disampaikan oleh coach kita, yaitu Coach Triyono. Yang ketiga adalah sesi tanya jawab, dan yang keempat, yang terakhir adalah penutup. Menginjak acara yang kedua yaitu acara materi training Daiyah PPMI yang akan dibawakan oleh kehadiran beliau. Kita dengarkan bersama-sama support dan motivasi dari beliau. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk menunjang kita dimanapun kita berada. Kepada Bapak Coach Triyono, waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan Ustaz. Tepuk tangan dulu semuanya, keren Bu Ranti. Ya. Oke, langsung begitu tepuk tangan Bu Budi langsung muncul ya. Pak Mufti belum muncul, Pak Mufti masih ngumpet. Bu Pratiwi, mana Bu Pratiwi? Keren. Silakan buka dulu kameranya, dibuka kameranya dulu. Gelap sekali Bu Pratiwi. Di mana nih Bu Pratiwi ini? Oh, Bu Puji baru sakit nggak apa-apa, Bu Puji, nah lenggah saja, monggo. Ya, Bu Pratiwi gelap sekali ya. Ada di mana nih beliau nih? Bukan di planet Mars kan ini? Oke, bagi yang sudah siap, Pak Mufti, saya tunggu kameranya. Pulpennya mana? Angkat dulu semuanya, Mak, bukunya. Kita mau lihat yang sudah siap, pulpennya diangkat dulu. Yang belum siap, nah, pulpennya mana pulpen? Kamera lainnya, Mufti, maksudnya gimana itu? Silakan host untuk mematikan soundnya, yang lainnya. Pulpennya, Pak Hasan nggak bawa pulpen, Pak Hasan? Ini di saya yang satu akun yang MA yang di atas, Oh, ya. yang pakai laptop, yang pakai HP. Oh, Pak Mufti ada dua, ya. Maaf Pak Mufti ya. Bu Ruri ada pulpennya, Bu Siti, Pak Usman ada buku, ya oke siap. Pak Iskandar dari kemarin jadi bayang-bayang ya. Ya oke, Bu Devi Anwar udah siap, Bu Eli, ya sampai ketemu Bu Eli, ya siap. Pak Sukri Jalil udah siap ya, oke. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Pak Muftinya dua. Mohon maaf ya. Oke. Hari ini kita mau melakukan hal yang berbeda. Kalau kemarin kita judulnya apa yang minggu kemarin hari Jumat? Ada yang masih ingat? Mentality power. Oke, wah Pak. Ini MC-nya langsung MC minggu lalu, langsung semangat nih. Oke, silakan slide-nya dibuka dulu Pak Ahmad Syafi'i. Halaman pertama dulu Pak Ahmad Syafi'i, silakan. Ya, saya mau bertanya, silakan tulis di chat. Hari Jumat kemarin ikut materi kita, apa materi yang masih diingat di Jumat itu? Silakan di chat, saya tunggu. Materi apa yang paling diingat? Silakan. Oh ya, Bu Siti, silakan. Hati-hati di jalan. Silakan tulis di chat. Materi apa yang masih diingat dari hari Jumat kemarin? Satu saja, silakan tulis di chat. Nah, saya tunggu ya. Wah, ini harus ada musiknya nih, harusnya Pak Ahmad Syafi'i ini. Kasih apa nih? Silakan saya tunggu chatnya. Iya. Kenapa berdakwah? Oke, luar biasa. Masih ingat ya Bu Devi Anwar? Kenapa Bu Devi? Kenapa berdakwah? Kenapa kita semua harus berdakwah? Jalan hidup Rasul dan pengikutnya. Ya, oke. Dakwah merupakan keratan orang-orang yang beruntung. Oh iya, Muflih, oke. Allah merupakan ciri umat yang terbaik. Masya Allah, masih ingat. Oke, yang lainnya silakan saya tunggu. Valid, Ustaz, ya valid. Valid, detail ya. Silakan yang lainnya yang masih ingat materi hari Jumat kemarin. Kecuali Bu Purwati dan Bu Anis ya, karena nggak ikut ya. Ini semuanya kita absen, termasuk bagaimana adab
Bapak Ibu dalam mengikuti training ini online maupun offline? Oke, tujuan dakwah. Oke, ada yang lain? Tujuan dakwah, Lilik, Bu Lilik Magetan. Tujuan dakwah apa, Bu Lilik? Wih, mantap ini. Masih Pak Usman ada yang ingat ya? Perang kita sekarang adalah perang. Ada lagi yang lain? Baru 1, 2, 3, 4. Pak Beta dakwah ya. 5. Baru 5 orang yang menjawab apa materi saya minggu lalu. Nah. Ya, Bu Siti silakan istirahat dulu. Oh, ini mau perjalanan pulang, oke ya. Oh, yang istirahat Bu Puji ya, mohon maaf. Ya, berikutnya. Masih ada yang ingat materi hari Jumat? Ini baru orang 5 yang menjawab ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Silakan yang bisa jawab. Harus punya ada yang baik, maksudnya gimana nih? Teknik dakwah. Boleh lagi. Pak Hasan gimana maksudnya harus punya ada yang baik? Maksudnya gimana? Bisa diterangkan Pak Hasan? Oh, adab. Oh, mohon maaf harus adab. Oke. Ini ada menit. Dakwah merupakan ciri umat yang baik. Oke. Oke, saya lanjutlah ya. Jadi malam hari ini kita melakukan hal yang berbeda. Ini materi yang sangat penting juga. Setelah Jumat kemarin mental kita terbentuk harusnya. Jadi kenapa adab Bapak Ibu ini penting sekali dalam memberikan ilmu dan menerima ilmu. 7 hal penting. Wah, ini masih ingat nih. 7 hal penting ini panjang ya. 7. 7 hal penting. Ya, ini panjang itu. Kalau masih ingat keren nih. 7 hal penting dai. Bahasa harus punya berpikir besar. Oh, big way-nya harus besar. Kalau mau ditolong Allah, tolonglah agama Allah. Pak Usman keren banget. Oke. Ini adalah materi lanjutan. Jadi nanti di Jogja saya tinggal genjot Bapak Ibu benar-benar bisa mempraktikkan ini semua. Meskipun sebetulnya materinya ada 4 kan minggu lalu sebenarnya saya sudah berikan 2, ini hari ini ada 2. Makanya jangan sampai berkedip, semuanya harus siap-siap, pulpennya harus siap, kameranya siap. Kenapa? Hari ini menjadi momentum penting buat Bapak Ibu calon dai dayah nasional. Dan insya Allah hari ini tadi saya juga belajar, saya juga ini hari ini kuliah ke Pondok IT Solo. Saya ketemu ownernya, alhamdulillah beliau sebenarnya nggak pernah ada di rumah, ada di 20 negara jalan-jalan. Tadi beliau pulang dari Jerman, saya udah matur sama beliau, Pak Ustadz Junaidi tadi, bisa nggak ngisi di tempat kita pada tanggal 9 atau 10 saat suruh jamnya. Ya, insya Allah bisa. Nah, di sini saya akan meminta tolong Pak Ahmad Safi ingin bikin surat resminya. Nanti saya uraikan, terangkan saja dari PDF apa itu PPMI secara garis besar, ada di mana saja, kemudian diadakan training dai-dayah, beliau akan saya undang, mumpung bulan depannya dia keburu ke Eropa lagi. Jadi tadi saya sudah matur ke beliau, Ustadz saya butuh tanggal 9 dan 10, jamnya terserah Ustadz saja. Saya dari bilang, oke saya akan pelajari dulu. Insya Allah Bapak Ibu melihat dakwahnya beliau, ini nanti luar biasa, kaget kita ini. Ada satu kampung kecil di Cemani, Solo itu menjadi kampung digital yang semuanya disetting hanya karena bagaimana seorang dai bisa meraih peradaban dunia. Kampungnya kecil tetapi suaranya internasional, ya. Dia sampai membangun semacam pesantren di Jerman untuk bagaimana orang-orang berpikir bahwa kalau kalian hanya di Indonesia saja, ini kemajuan dunia tidak akan bisa diraih. Karena sistem pendidikan dan sebagainya sudah mulai berubah. Ya, itu ya yang jadi pembuat saya. Kemudian ada petugas, Bu Pratiwi, betul, saya ada tugas untuk merangkum Sirah Nabawiyah jilid 1 sampai 17. Ya, jilid 1 sampai 17. Kira-kira siapa yang sudah selesai? Nah, silakan dicat. Kalau bilang sudah selesai terus angka 1. Yang sudah selesai merangkum Sirah Nabawiyah kan berbeda-beda itu tugasnya. Ada Sirah Nabawiyah nomor 1 sama nomor 17. Yang sudah selesai bisa tulis angka 1, yang belum selesai tulis angka 2. Silakan. Saya tunggu dulu. Sebelum materi pertama ini, materi install percaya diri ini saya berikan. Silakan tulis angka 2. Bu Eli belum selesai.
Belum dikerjakan atau belum selesai nih Bu Buti. Bu Buti kayaknya pusing kemarin ya. Masya Allah Bu Puji ternyata sudah selesai. Masih Loh, proses. banyak Ya. loh, banyak sekali Ya. ngeresumnya. Banyak. Semuanya 3 jam sampai 4 jam Ibu. Semuanya sama. Oke. Baru satu ya, baru Bu Puji aja. Yang lain masih ada 1, 2, 3. 2 dalam rangkum baru dengar sekali. Ya, baru dengar sekali nggak bisa Bu Devi. Harus makanya dalam bahasa Inggris saya bocorkan dulu. Dalam bahasa Inggris itu hear itu mendengar, listen tulisnya itu bukan hanya mendengar tapi menyimak. Jadi kalau orang Inggris ngomong listen itu artinya dia menyimak, bukan hanya mendengar. Mendengar ya sambil lalu aja. Makanya dalam hal ini Bapak Ibu kami harapkan untuk listen, untuk menyimak materi 3 jam sampai 4 jam atau bahkan hanya 2,5 jam dijadikan nanti materi itu kita bahkan dalam waktu 10 sampai 15 menit. Dan semuanya harus inti semua dan nanti membuat peserta Bapak Ibu semuanya sebagai jamaahnya itu akan takjub, wah keren banget nih cara membawakannya. Pada materinya meringkas dari 3 jam menjadi cuma 15 menit. Nah ini yang akan kita berikan pada waktu praktek di Jogja nanti. Makanya saya ngotot, insya Allah Ustadz Junaidi yang punya kampung IT ini bisa hadir di training kita untuk genjot Bapak Ibu bagaimana fungsi kita ke depan. Ya. Sudah siap semuanya ya? Oke Pak Ahmad, kita mulai dari opening visual impact. Jadi untuk menginstal rasa percaya diri Bapak Ibu, kita akan melakukan opening visual impact. Artinya begitu Bapak Ibu muncul di hadapan jamaah, di hadapan publik, di hadapan peserta, kira-kira apa harus dilakukan Ibu? Bagaimana cara salamnya? Bagaimana cara membawakan diri? Makanya pada waktu training nanti, bahkan pada kehidupan sehari-hari, harusnya Bapak Ibu adalah bersikap seolah-olah Bapak ini sudah menjadi dai nasional. Makanya saya minta hari Sabtu tanggal 9 itu semuanya pakai jas. Atau yang Putri kemarin di blazer ya. Kemudian pada hari Ahadnya kita pakai baju koko misalnya, yang paling terbaik. Ini adalah adab bagaimana memberikan ilmu. Bahkan kalau perlu kita pakai minyak wangi yang sari. Gitu. Yang paling wangi, yang paling enak menurut Bapak Ibu siapa? Nah, karena kebanyakan kemarin saya ketemu Syekh Farid Naik dan Zamri Pinat, Syekh internasional, mereka melakukan itu dengan sangat baik. Pakaiannya rapi, berjas, berdasi, wangi, rapi, asik lah pokoknya. Untuk memberikan ilmu. Jangan sampai Bapak Ibu sembahyang bedakannya belepotan misalnya Putri ya, nggak rapi dan sebagainya, ini jangan sampai terjadi. Karena ini ada bagaimana menerima ilmu dan bagaimana memberi ilmu. Sebetulnya ada menerima ilmu yang paling baik adalah bagaimana timba itu mendatangi sumur. Jadi saya juga sangat berhati-hati sekarang kalau ada ustaz-ustaz besar itu, kami meminta dengan sangat kalau bisa hadir, tetapi kalau nggak bisa kami yang hadir. Ini yang kita jadi adab untuk menerima ilmu. Jadi biasanya model sistem Zoom ini adalah kurang efektif. Jadi untuk menimba ilmu harusnya adalah lutut bertemu lutut, artinya harus bertatap muka langsung. Makanya kita adakan tanggal 9, 10 nanti, 8, 9, 10, untuk kita bisa bertatap muka langsung, bagaimana menggenjot Bapak Ibu semuanya, dari 3 hari ketemu itu untuk jadi langsung dai nasional, dan menjadi PR kami adalah pendampingan 3 bulan ke depannya bersama Pak Ahmad Safi dan Ustaz Yudi, Bapak Ibu akan membuat takbir akbar yang pembicaranya mungkin kami hanya sebagai pembuka saja, tetapi materi intinya adalah Bapak Ibu. Nah ini harus kita siapkan dari sekarang. Jangan sampai kita udah gembar-gembor ini adalah training dai nasional atau daya nasional, tetapi hasilnya mohon maaf sekali, kemarin sebenarnya saya agak bersih tegang dengan Bu Eri, kenapa yang sudah ikut public speaking 8 kali, kok hasilnya masih belum memuaskan. Nah ini jadi PR kami secara internal, ada apa? Apakah tidak serius cara membawakannya, atau memang pesertanya tidak serius dan tidak mau berubah? Ini jadi PR kita bersama. Oke, nggak berlama-lama langsung kita cek opening visual impact. Saya kasih gambar yang pertama. Silakan Pak Ahmad, gambarnya munculkan. Yang sebelumnya Pak Ahmad, oh ya yang ini betul. Bapak Ibu udah lihat, perhatikan gambar 3 di sini. Cantik, menarik atau bagaimana Bapak Ibu? Silakan komen
gambar gadis ini gambar apa? Ya, silakan, jangan di next Pak ini dulu Pak ya. Gambar apa? Gambarnya menarik, gadis, masih single, menarik ya? Iya. Cantik ya? Cantik ya? Cantik ya? Yang setuju cantik tulis angka 1 ya. Saya tulisnya angka 1 kan gampang. Silakan cantik tulis angka 1. Ini bagaimana kita mau menginstal percaya diri kita. Cantik Pak Beta, wah langsung nomor 1 ya Pak Beta, cantik Pak Beta. 1, oke. Yang lainnya? Pak Sukri, 1, cantik berarti ya. 2, Pak Devi Anwar, Bu Anis 1. Oke, tidak cantik Bu Ruri. Oke. Hasan official boneka, wah boneka ini. Boneka berarti nomor 2. Oke, ya. Oke, saya lanjutkan. Ini adalah masalah persepsi Bapak Ibu semuanya. Install percaya diri itu begitu. Artinya kalau ini kita lihat dari sudut pandang yang berbeda, Bapak Ibu akan kecewa. Jadi kalau Bapak Ibu membalikkan handphonenya, gambar sesungguhnya itu. Anda balik, ini saya kasih gambar berikutnya. Next Pak. Jadi HP-nya dibalik. Nah, cantik atau cantik ini? Ini adalah visual impact. Cantik atau cantik? Ini adalah gambar sesungguhnya. Jadi kalau Bapak Ibu tadi balik, gambarnya seperti tadi, seperti orang tersenyum. Ada di materi yang sesungguhnya di visual impact ini, wah, jadi jelek ya. Nah, inilah harus kita lakukan. Wah, tetap sama. Jelek ya. Devi Anwar, Bu Devi Anwar. Ya, ini adalah visual impact. Artinya kalau Bapak Ibu nanti menjadi dai-dai ya, apakah orang akan menilai itu? Di luar pertama kelihatan, wah cantik nih. Begitu sesungguhnya adalah kita seperti yang gambar kedua. Ya, ini adalah tantangan terbesar kita sebagai dai-dai ya. Kenapa kita memilihnya adalah level 3 di awal-awal? Kami berharap bagi yang serius mungkin tidak masuk di level 3 di tren kali ini adalah kita berharap akidah, adab dan akhlaknya itu baik sudah peserta dai-dai ini. Jangan sampai kita sudah mulai beli ini dengan sangat baik, kemudian begitu keluar muncul stigma-stigma negatif seperti gambar yang kedua ini. Nah, padahal kita berharap seperti gambar pertama, wah cantik, posisinya bagus dan sebagainya. Ini menjadi awal materi saya. Paham ya? Kalau enggak paham nanti bisa angkat tangan menanyakan itu. Ini adalah fungsinya visual impact pada waktu 3-10 menit pertama Bapak Ibu membawakan materi misalnya. Nanti saya bocorkan, sebetulnya materi itu kecil ya, materi itu hal yang sangat mudah, tinggal diambil saja. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana cara membawakannya. Next. Ya. Berikutnya Pak, opening itu harus memukau. Harus ada visual impact agar materi nancep. Kenapa saya kasih gambar cewek tadi? Ya, Bapak Ibu pasti ingat. Nanti sampai rumah kalau tadi di screenshot dibolak-balik itu. Jadi pertama yang lihatnya di sini, kemudian dibalik ini HP-nya. Kaget kok bisa ya gambarnya nggak sempurna, tidak seperti yang ini. Ini makanya pentingnya kita sebagai dai-dai ya. Next. Kemarin saya sudah ngomongin mindset, bagaimana mindset dai-dai yang harusnya ditiru oleh Bapak Ibu. Yang wajib ditiru apa saja? Next. Nah, ini saya ceritakan. Ini Bu Anis pernah mendapat materinya nih kayaknya nih. Mudah-mudahan masih ingat ya. Mindset penting seorang dai. Ya. Atau mindset penting seorang trainer. Contoh nih, contoh ya. Trainer itu ada yang jadi guru nggak di sini? Peserta ada ya, Bu Purwanti guru ya? Yang lainnya ada yang guru? Oh, Pak Usman, Masya Allah. Ada lagi yang lain selain Bu Purwanti dan Pak Usman yang guru yang pekerjaannya mengajar? Bu Lili ada, Masya Allah ya. Ada lagi yang nomor 3? Ada lagi yang lain? Saya tanya ke Bu Lili, Pak Usman dan Bu Purwanti, ya. Kira-kira Bapak Ibu guru ini mengajarnya, ini digajinya sebulan sekali apa seminggu sekali ya gajinya? Bu Ruri mantan guru, oke. Bulan. Gajinya seminggu sekali, sebulan sekali atau setiap jam? 1 bulan, Pak Ustadz.
1 bulan sekali. Kalau saya, Contoh ya. kalau saya free. Biasanya kalau habis terima gajian seorang guru itu, ya seorang guru itu, kalau setiap habis terima gajian ngajarnya semangat nggak? Cara mengajarnya semangat nggak? Apapun dia punya utang, punya masalah di rumah, begitu habis gajian seneng nggak? Happy nggak? Happy. Ya. Happy ya pasti ya. Bagaimana kalau guru ini mendekati tanggal 25? Wah, cicilan datang, nggak bisa bayar kontrakan, anak minta bayar sekolah, minta uang bensin dan sebagainya, padahal tanggalnya 25. Cara mengajarnya beda nggak di kelas? Ada pengaruh nggak kira-kira? Nah, kira-kira itu. Kira-kira ada Kalau pengaruh saya nggak? nggak ada pengaruh. Kalau seorang apalagi ngajarnya udah 25 tahun, 20 tahun, 15 tahun. Jadi hal yang biasa-biasa saja. Benar nggak? Ini adalah mindset seorang guru atau pegawai misalnya. Mindset penting seorang, nah sekarang saya akan bocorkan. Mindset penting seorang trainer misalnya. Trainer itu gajinya mingguan, bulanan, atau jam-jaman, per jam atau gimana? Biasanya Jam. jam. 1 jamnya berapa sih? 1 jamnya seorang trainer itu berapa? Yang Anda tahu saja, Bu Budi. Tergantung. Tergantung kapstok dong. Belum kalau tahu, tergantung. belum pernah. 20, 30, 50, 100 Apa itu? Ribu atau apa? juta. Kapita itu apa itu? Juta tuh. Iya, betul. Bu Budi berapa, Bu? Bu? Dibayarnya Ya. berapa? Berapa ya? 20, 30, 40, 50, 100 juta. Itu per apa? Per bulan atau per menit atau per jam? Atau per berapa jam? Per 3 jam. Per 3 jam. Wah. Jadi kira-kira kalau seorang trainer dibayarnya 30 juta, 40 juta per 3 jam, itu cara membawakannya itu semangat nggak kira-kira? Ya, pasti semangat. Semangat ya? Iya. Ya, makanya Bapak Ibu kita akan mengawali ini bagaimana mindset Ibu seorang dai itu seperti seorang trainer. Padahal bukan hanya dibayar 30, 10, 20, 30 juta, bahkan cuma hanya misi setengah jam, 1 jam, 20 menit misalnya, itu gajinya lebih dari jutaan. Ini mindset yang penting Bapak Ibu. Kenapa? Kita lihat slide berikutnya. Ya, kita lihat slide berikutnya. Mindset penting seorang dai. Bapak Ibu harus berpikir bagaimana Bapak Ibu ini adalah seorang trainer yang dibayar jam-jaman. Nah, mindset seorang trainer atau dai yang dibayar tadi 50 juta per 3 jam ya. Padahal Bapak Ibu, coba baca tulisan bawahnya ini. Yang membayar kita ini adalah Allah langsung. Artinya Bapak Ibu melebihi angka-angka yang tertera di seorang trainer. Saya juga pernah mengisi hanya dari jam 9 pagi sampai jam 11.30 di Ritz-Carlton Jakarta itu alhamdulillah dapat 34 juta. Nah ini kan artinya oh berarti memang harganya segitu ya kurang lebih. Ya pernah juga cuma dibayar 10 juta itu pernah ya. Nah itu alhamdulillah. Makanya tetapi kalau Bapak Ibu menjadi dai, yang membayar bukan perusahaan, yang membayar bukan yang mengundang, tetapi yang membayar adalah Allah langsung. Nah, ini adalah mindset-nya harus kita benerin. Jadi, kalau Bapak Ibu sudah berpikir, aku ini mau dibayar oleh Allah, kira-kira cara membawakannya biasa-biasa saja atau luar biasa kira-kira bawaannya? Luar biasa. Luar biasa. Jadi kalau luar biasa. Oh iya, pasti nggak. Sesuk bentuk nih. Bentar ya. Bu Budi baru bereaction nih. Mau masak apa besok? Nggak apa-apa. Ya. Oke. Jadi ini adalah berpengaruh penting buat Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu berprinsip sebagai trainer atau dai kondang, ini kita yang pikirkan. Tapi saya tidak akan ngomongin tentang orientasinya uang. Jadi apapun yang terjadi, jamaahnya berapapun, mau 5, mau 100, 300, pada waktu membawakan materinya harusnya seperti seorang trainer atau dai kondang. Karena yang bayar adalah Allah langsung. Jadi bukan saya ngajarin untuk mata duitan, karena yang bayar Allah nih, nggak ada hitung-hitungannya. Bahkan Bapak Ibu harus bersyukur, Bapak Ibu bisa bersujud saja, ini udah membayar kita untuk Allah tuh kurang-kurang, sehari mau 27 loh.
Nah, nggak akan terbayar. Hanya untuk misalnya Bapak Ibu bisa bersujud. Yang pertama itu. Yang kedua adalah bayangkan kalau Bapak Ibu, kalau seluruh jamaah yang kita ajak itu, misalnya Ibu mengajak sholat atau membaca surat yang pendek-pendek tapi dibaca seumur hidupnya, akan ada perubahan yang luar biasa. Pengetahuan jamaahnya akan meningkat, skillnya meningkat. Ini menjadi amal jariah. Jadi pikirkan Bapak Ibu matang-matang, materi Bapak Ibu, cara membawa Bapak Ibu benar-benar seorang trainer, seorang dai terkenal. Jadi apapun yang kita hadapi ini harus akan membawa perubahan, berimpact atau berdampak pada jamaah. Ini yang penting. Makanya kita harus pol-polan. Materi sederhana pun akan bisa jadi, nanti saya kasih bocorannya di belakang. Ya. Yang ketiga, pada waktu membawakan materinya, usahakan audien harus happy dan ikut terlibat. Ya. Nah, ini nomor 3. Harus happy dan ikut terlibat. Caranya bagaimana? Nanti kita praktekkan pada waktu di Jogja. Ya. Jadi ini karena banyak kendala di Zoom kali ini, saya nggak praktekkan dengan Zoom. Ya, nanti Bapak Ibu repot lagi. Sekarang jam 20.40. Silakan ambil sikat gigi misalnya. Wah, berantakan lari-lari. Tunggu 1 menit balik lagi itu kan. Nanti repot ya. Jadi yang ketiga itu, kemudian mindset penting seorang dai adalah semakin banyak belajar, semakin berkualitas ngajinya. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk belajar. Pada hari ini tadi saya ngaji di kampung IT beserta dengan santripreneur, saya belajar banyak. Dan itu semakin saya belajar di sana semakin kaget-kaget, luar biasa. Ternyata dunia ini penuh dengan luar biasa ya, yang harus kita pelajari. Kemudian Bapak Ibu harus multitasking. Next Pak, nomor 4 dan 5. Ya, ini ada kendala mungkin. Silakan dibuka. Iya, nomor 4 dan 5-nya next Pak. Ya. Semakin Bapak Ibu banyak belajar, semakin berkualitas ngajinya. Jadi Bapak Ibu Ustaz, siapa yang paling favorit misalnya, silakan dipelajari. Kemudian pilih yang cara membawakannya bagaimana. Mungkin kemarin Ustaz Yudi sudah informasikan, coba yang awat belajar dari Aisyah Dahlan misalnya. Ketawanya renyah, asik gitu. Ilmunya tinggi tetapi cara membawakannya simpel. Gampang gitu kan. Atau Meriana yang pakai data yang bening suaranya, kemudian datanya bagus dan itu bisa. Ini cara membawakan, saya nggak ngomongin tentang ustadznya, cara membawakannya, ya. Kemudian banyak ya, mau melu siapa yang jadi idola, boleh, ya. Ya silakan. Atau Pak Dr. Zakir Naik, ya, misalnya number 13, chapter 14 dan sebagainya itu disebutkan dengan detail. Atau Ustaz Hidayat ini baris ke-7 agak ke bawah, ini artinya ini dan sebagainya. Ini menjadi makanya harus multitasking, tidak hanya menguasai 1 atau 2 keterampilan saja. Jadi Bapak Ibu mulai hari ini akan kita push untuk bisa misalnya bisa menggambar, bisa buat slide yang menarik, cara membawakannya public speaking-nya bagus, ada activity. Ini akan kita push. Sebenarnya waktunya kurang, tetapi karena ini harus saya berikan di hari Sabtu depan itu, tanggal 9 dan 10, 8, 9, 10, makanya kita harap tidak ada yang bolos dan semua mengikuti full meskipun acara malamnya. Ini juga adab dalam menuntut ilmu. Saya nggak ngomongin bahwa Anda dibayar 10 juta, biaya 10 juta di PPMI per orang. Tetapi adab Bapak Ibu menerima ilmu ini yang lebih penting. Bahasan keluar kenapa ya? Bahasan ada yang lain? Nah, kita cek. Bahasan keluar mungkin bisa ditarik lagi. Bu Siti tadi, oh ya oke, Pak Mufti dari yang satunya Bu Puji, Bu Siti Rodia yang tadi belum nyampe. Silakan. Oke, next. Ini saya bocorkan sekarang kenapa Bapak Ibu harus membawakan materinya dengan sangat baik. Bocorannya adalah di slide berikutnya. Boleh di screenshot langsung. Kemarin ada sudah saya bocorkan di hari Jumat. Rumusnya adalah, kalau masih ingat rumus energi ya, E sama dengan MC kuadrat, M-nya adalah energi, M-nya adalah massa, C-nya adalah kecepatan cahaya. Ini bisa kita buat atau kita jadikan untuk rumus public speaking. Supaya Bapak Ibu percaya diri, bisa menginstal percaya dirinya dengan lebih-lebih. Ya. Next Pak, kita lihat bocorannya. Ini adalah rumus energi, tetapi yang kita gunakan untuk cara mengajar atau cara memberikan materi. Ya. Next Pak, yang gambar berikutnya. Ya. Teknik mengajarnya adalah, teknik berdakwahnya adalah, teknik dai-nya adalah
E sama dengan MC kuadrat. E-nya adalah apa? Efektivitas mengaji. E-nya adalah bagaimana mengaji yang efektif, bagaimana memberikan materi yang efektif, itu E-nya. E-nya sama dengan MC kuadrat. M-nya itu materi, C-nya adalah cara menyampaikan. Artinya, ya saya agak pelan-pelan, kalau Bapak Ibu mau jadi dai dasar, materi itu bisa biasa-biasa saja. Tidak perlu mendalam, Bapak Ibu menerangkan surat Al-Baqarah 1-5 saja, bagaimana tentang keimanan seseorang, itu bisa menjadi sadar. Bahkan saya hanya membawakan rukun Islam itu dalam waktu kurang lebih 1 jam. Rukun Islam sudah hafal semua kan? Yang pertama ada syahadat, yang kedua ada dan sebagainya. Yang saya berikan adalah ustadz-ustadzah nasional seklaten yang biasa ngaji berdaya. Itu mereka terbengong-bengong, begitu cara membawakannya berbeda. Saya menggunakan, ya, kita cek dulu. Gini kan? Nah, saya membawa botol gini. Apa yang saya lakukan? Dengan cara sederhana, E-nya adalah efektivitas mengaji, M-nya ada materi. Materinya rukun Islam contoh. Cara menyampaikannya, kenapa harus C-nya kuadrat? Karena dikuadratkan. Kalau menyampaikan rukun Islam hanya biasa-biasa saja, orang sudah pada tahu. Tetapi kalau cara menyampaikannya harus dikuadratkan. Kalau misalnya materinya nilainya 3, C-nya harus berapa? Nilainya berapa? Ya, silakan. Yang pintar matematika nih Bu Guru atau Bu Devi. Berapa? 6. 6. Yang lain bisa jawab? Berapa? Kalau M-nya 3, C-nya berapa? Dikuadratkan. 9. Siapa yang bilang 9 tadi? 9. Kalau C-nya berapa tadi? 9. Kalau M-nya 3, C-nya berapa? 9. 9. Bu Puji, betul. Pak Beta, betul. Pak Sandra Siklor ya. Artinya apa? Materi rukun Islam yang ini tadi, kan cuma gini toh? Rukun Islam ini bisa menjadi cara membawakannya harus lebih baik 3 kali lipat. Bahkan kalau M-nya 5 harus 25 kalinya. Jadi Anda harus membawakan materi dengan sangat baik, luar biasa baik. Rukun Islam ada 5, kita sebutkan. Yang pertama apa tadi? Jemaah. 1, syahadat. 2, sholat. 3, puasa. 4, zakat. 5, haji gitu kan. Itu kan hal yang beda. Tetapi kalau kita bayangkan dengan cara berbeda, ini ya, ini pertama tadi apa? Sadar kita anggap ini rukun Islamnya adalah botol ini. Botol ini rukun Islam, ya. Botol ini rukun Islam. Kita akan pegang ini. Ini syahadat ya. Yang kedua apa? Sholat, puasa, zakat. Ini cepat-cepat. Ini haji. Kira-kira Bapak Ibu, kalau ini kita pegang ya. Ada nggak Bapak Ibu yang nggak bisa naik haji seluruh dunia? Karena dari data di Indonesia, yang bisa naik haji cuma sekitar 3% ini. Jadi kalau haji yang ini, yang kelingking ini, kita lepas, masih oke, nggak ada masalah. Ya. Tetapi Bapak Ibu bisa nggak naik haji tanpa pergi ke Makkah? Kira-kira dapat pahalanya bisa nggak? Bisa nggak kira-kira? Bisa, nggak bisa. Bisa ya. Oh. Bisa. Caranya bisa kita ajarkan ke jamaah. Jadi Bapak Ibu, meskipun Bapak Ibu tidak ke Makkah, mari besok pagi saya tunggu di masjid. Setelah sholat subuh, kita nongkrong di masjid, baca Al-Quran sampai surup, dan habis itu kita sholat surup 2 rakaat. Pahalanya haji dalam. Oke, ini cara mengajarkan ke jamaah. Yang kedua misalnya, yang berikutnya, yang nomor 4 apa tadi Bapak Ibu? Misalnya zakat gitu kan jawabannya. Oke, zakat. Bagi yang mampu, semua orang bisa berzakat. Tetapi kita sentil nih, ternyata kalau bagi yang tidak mampu, zakat fitrah itu biasa semua orang 100% melakukan itu, meskipun orang tidak punya misalnya. Tetapi zakat mal itu dari data yang kita dapat, itu zakat mal sangat sedikit. Dan kesadaran ini sangat rendah. Padahal ini wajib zakat mal bagi yang mampu ya. Artinya ini belum juga nggak ada masalah. Yang ketiga, puasa. Puasa itu adalah dari data Dewan Masjid Indonesia, orang Islam Indonesia itu 100% membaca syahadat. Tetapi yang puasa ternyata 60%. Dan yang puasa 60% ini kira-kira ada yang sholat, ada yang tidak. Ada yang tidak sholat. Ada yang cuma puasanya karena Ramadan aja. Ya, ini jadi problem. Karena dari 270 juta penduduk Indonesia, yang kemarin saya kasihkan dari Jumat kemarin, kita
Tadi dia cerita kemarin dari 2 miliar minoritas, kemudian 270, kemudian penduduk Indonesia sekitar 230 juta, itu ya kan? Ya. Itu yang sholat cuma 60%, tetapi yang bayar zakat, puasa, haji itu bisa kita hitung. Ya. Nah, ini yang ketiga tadi adalah puasa. Yang keempat, nah ini yang berikutnya nomor 2. Begitu kita ceritain, Bapak Ibu, kalau yang nomor 2 ini kita lepas, ini kan gitu kan? Itu akan menjadi ledakan atau orang-orang akan kaget bahwa ini kan akan jatuh nih buat jadi Bapak Ibu, sholat jangan pernah dilepas apapun keadaannya. Ini untuk mengajari bahwa rukun Islam itu sangat penting. Hanya dengan botol. Jadi ini kita ceritain, makanya cara menyampaikannya itu harus dikuadratkan. Kalau coba bayangkan Bapak Ibu cuma gini, para jamaah Masjid Ar-Ridho yang saya banggakan, rukun Islam itu ada 5. Yang pertama adalah sholat, yang kedua dan sebagainya. Kira-kira menarik yang mana? Dengan saya membuat peragai, misalnya kemarin kan biasa dikasih minuman ya, Ustadznya dikasih ini. Lebih menarik yang pertama apa yang kedua? Iya. Sama. Iya. Ada energinya, Sama. ada cara menyampaikan dengan sangat baik, ada alat yang diperagakan, dan membuat visual impact. Karena apa? Begitu ini jatuh, ini biasanya kaget. Kalau saya menjatuhkan ini, biasanya saya cari meja kayu. Begitu cacar meja kayu, itu jatuh dari tinggi, cetak tuh, 2 gitu. Kemarin saya bawakan pada waktu ada Bu Purwanti kayaknya, di Guru Ngaji Berdaya. Habis itu saya diundang ke Porsita, orang 100. Jadi habis itu 120 saya diundang untuk ngasih materi tentang halal bihalal, gara-gara menjatuhkan botol penerangan tentang rukun Islam. Ya, jadi ingat IMC kuadrat, efektivitas mengaji yang pertama materinya bisa biasa-biasa saja, tetapi kalau cara menyampaikannya dikuadratkan, Bapak Ibu akan mendapatkan visual impact yang luar biasa. Dan ini akan kita bocorkan pada waktu hari Sabtu depan. Ya, bukan Sabtu ini ya, Sabtu depan langsung. Nah, mari kita sama-sama belajar. Makanya silakan ngotot, saya nggak mau semua PR tidak terkerjakan. Makanya ayo ngotot yang Sirah Nabawiyah kita selesaikan. Karena materi itu yang kita buat untuk bagaimana nge-push jamaah supaya pada waktu praktek di hari Sabtu dan Ahad minggu depan nanti, Bapak Ibu bisa membawakan dengan visual impact yang luar biasa. Ya, siap ya semuanya ya. Insya Allah. Insya Allah. Gimana Bu Sri? Udah materinya. Allah bisa. Saya tinggal oke. merangkum. Ya, siap. Next Banyak. ya, berikutnya. Kita lihat materi berikutnya. Kenapa kita atau Dai butuh metode dan mengaji gaya trainer? Tadi kan saya sudah cerita tentang ini kan. Nah, next, Pak Ahmad. Wes, keren sekali. Siapa itu fotonya itu? Ini ya. Kenapa kita butuh metode yang mengajar? Cara ngomong saya itu antusias loh. Padahal saya cuma menghadapi kamera. Makanya saya ngecek dulu bahasannya masih gelap, Bu Siti Rodiah gelap, Pak Mufti gelap. Itu kan saya cek dulu. Makanya ini adab ya. Masa saya harus ngomong dengan kegelapan gitu kan? Dengan kegelapan ini harus dicek satu-satu. Nah ini yang penting. Bapak Ibu jangan sampai mau menghadapi audiens hanya berfokus pada satu, karena di situ ada Pak Camat menghadapi Pak Camat terus enggak. Satu, dan mengajar gaya trainer untuk dai adalah harus antusias, ya. Yang kedua harus unik. Yang ketiga komunikatif. Makanya kenapa saya harus komunikatif? Saya ngecekin satu-satu. Ini sebenarnya kalau offline itu saya lebih mudah. Online ini kan saya nggak ngerti bahasan ada di mana, ya ada ngumpet di mana ini, di bawah meja Pak Mufti di bawah meja misalnya. Ini kan saya nggak tahu, karena gelap ya. Ini harus kemudian menyentuh modalitas dengan VAK. Visual, auditory, kinestetik. Jadi kalau pada waktu, meskipun ini saya online, saya tetap menyentuhnya pakai VAK. Visual itu saya pakai gambar-gambar yang menarik. Auditory pakai suara yang kadang-kadang pelan, kadang kencang. Kemudian kinestetik saya pakai gerakan. Gerakannya termasuk tadi gerakan. Ya, ini tangan saya juga gerakan. Nah, apalagi kalau bisa disimulasikan, dipraktekkan. Seorang dai kan harus jago itu kan. Nah, ini kenapa kita harus menjadi dai dengan teknik mengajar gaya trainer, ya. Paham ya? Pelan-pelan, ditulis dulu, coba silakan. Harus antusias, harus unik, komunikatif, menyentuh,
Menyentuh itu bisa kalau pas problemnya adalah utang itu ya, dengan bantuan backsound kayak Ustadz Yudi bisa. Jadi modalitasnya adalah bagaimana VAK itu visual, auditory, kinestetik. Visual itu adalah gambar, apa yang dilihat. Auditory adalah suara kita, suara ya. Kinestetik adalah gerakan. VAK itu visual, auditory, kinestetik. Ya, kemudian disimulasikan. Jadi kalau nanti pada waktu jamaah gitu kan, nah itu bisa kita, itu adalah salah satu cara menyentuh peserta jamaah, langsung ingat kan? Oh, jamaah itu adalah strategi aja, ya, paham ya, pelan-pelan ya. Jadi harus antusias, kecuali pas muhasabah ya nggak harus pecicilan gitu. Kalau pas muhasabah ya musiknya slow dulu, tenang, menyentuh Pak, cara yang menyentuh. Bapak Ibu, mari pejamkan mata, tarik nafas panjang. Ingat, dosa Bapak Ibu masih banyak. Ibu, Bapak ini kapan matinya kita tidak tahu. Nah, itu ada muhasabah. Itu nanti ada, misalnya kalau boleh, kalau enggak, karena beberapa masjid nggak boleh pakai sound system ya, musik nggak boleh itu ya. Silakan nanti tanya dulu panitia. Ya, silakan. Itu ya. Next ya. Modal tadi apa ya, Tat? Maaf, Tat. Yang modal tadi apa ya? VAK itu visual. Kalau modalitas tadi? Modalitasnya itu modal kita apa yang harus kita punyai di diri kita dan juga apa materi yang kita akan sampaikan itu adalah modalitas kita. Makanya saya harus penampilan Bapak Ibu itu benar-benar ya minimal bersih, wangi, tidak harus yang baru ya. Artinya ini menjadi visual yang menarik bagi jamaah-jamaah kita. PAK itu visual, auditory, kinestetik. Ya. Kemudian ada simulasi dan praktek. Next ya. Nah, ini tadi kan saya harus melibatkan peserta. Audien harus happy dan ikut terlibat. Harus ada energizer. Berikutnya Pak, ya siap. Ya, next berikutnya Pak. Jadi kalau sholat Jumat itu ada problemnya para ustadz. Seperti di Nina Bobo, kan saya nggak ngerti. Kalau udah sholat Jumat, ustadznya khotbah itu seperti dikasih obat tidur semuanya. Makanya ini tantangan terbesar kita kalau sholat Jumat itu bagaimana menarik dan tidak pada tidur. Kemarin ada salah satu ustadz di masjid lain itu ya, bagus ya, dia teriak-teriak sambil gebrak meja, ya gitu kan. Padahal ini Jumatan, karena Jumatan terkena aturan baku bahwa openingnya ini ngomong bahasa ya umumnya, pembukaan doanya itu harus baku, bagaimana tauhid di awal-awal dan sebagainya itu harus baku, makanya nggak boleh dengan cara seperti pencitraan, tetapi kita bisa menggunakan dengan gerakan tangan dan intonasi yang baik. Ya, kan nggak boleh pencitraan sholat Jumat ya kan. Nah, silakan nanti Allahu Akbar takbir kan nggak boleh kan. Makanya harus digunakan dengan cara-cara yang berbeda. Misalnya dengan visual yang menarik. Bapak Ibu, meskipun nggak pakai alat peraga kan, pakai tangan aja kan. Kita harus menjadi umat yang beriman dan sebagainya. Contohnya dan sebagainya itu. Nah, itu bisa dilakukan. Ya. Kemudian auditorinya harus baik. Nah, ini penting. Kalau perlu ada, kalau bukan khotbah Jumat, kalau ada kajian-kajian biasa harus ada energizer. Biasanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus dijawabkan. Biasanya jawabannya malas-malesan. Ya. Kalau saya biasa tanya, yang menjawab salam saya doakan utangnya lunas, pada semangat. Ya, ini bisa sebagai energizer di awal-awal supaya energinya naik dulu. Kemudian Bapak Ibu tidak ada barrier, nggak ada jurang pemisah. Makanya kalau saya ngasih materi training itu, meskipun di berapapun saya harus nggak mau ada meja-mejanya keren-keren kalau di perusahaan itu. Saya suruh hilangin meja supaya jarak antara peserta dan pemateri tidak ada jaraknya. Jadi kesannya kita ini sahabat dekat lah. Tetapi cara berpakaiannya nanti kita bedain. Jadi Bapak Ibu kalau menjadi dai-dai harus satu step lebih tinggi dibanding pesertanya. Contoh nih. Contoh. Kalau pesertanya umum, Bapak Ibu boleh pakai batik. Mungkin ada yang pakai kaos, pesertanya pakai baju biasa, Bapak Ibu pakai batik. Tapi kalau peserta harus pakai batik, Bapak Ibu harus dinaik di satu level di atasnya. Harus pakai jas. Kalau pesertanya pakai jas, Bapak Ibu harus pakai jas, pakai komplit, pakai dasi dan sebagainya. Jadi harus satu step di atasnya. Karena Bapak Ibu sebagai pengajar atau sebagai guru, lihat guru-guru kita pada waktu SD atau SMP, Bapak Ibu meskipun nyeker, kakinya kotor, gurunya tetap pakainya rapi. Nah, ini penting, adab dalam memberikan ilmu juga. Ya, itu ya. Jadi harus ada energizer. Berikutnya adalah
materi ini jangan sampai karena yang pinter Bapak Ibu, para dai, kemudian orientasinya hanya pada menyampaikan ayat-ayat tertentu atau materi-materi tertentu. Justru seharusnya materi itu harus berorientasi pada peserta. Ya, jadi kita menilai ini. Pernah nanti kalau jam terbangnya sudah mulai tinggi, saya pernah mengganti materi. Saya pikir materinya adalah untuk anak-anak, ternyata ada orang tua. Atau saya waktu itu kebalik, saya pikir pesanan orang tua ternyata ada anak-anaknya. Ini materi harus diganti di tengah jalan. Karena apa? Ada beberapa materi yang tidak sesuai dengan anak, yang harus, misalnya undangannya untuk parenting untuk orang tua. Nah, padahal ada materinya bullying gitu kan. Misalnya tentang bullying, atau kita ngomongin tentang misalnya siksa kubur gitu kan. Nah, ini harus disampaikan dengan cara bagaimana supaya mereka tetap nyaman dengan materinya, mereka mengikuti kita dan mereka benar-benar menjalankan perintah Allah. Ini kan harus sinkron. Ya, orientasinya peserta, bukan karena kita memahaminya, oh saya kan sudah nyiapinnya materi misalnya tentang pernikahan, misalnya contoh, atau pada waktu kita khotbah kita menyiapkan tentang misalnya jihad fisabilillah. Ternyata pada waktu mau disampaikan tangga masjid atau lokasi terjadi kematian atau ada tetangga yang meninggal, kan materinya harus dirubah sedikit. Jadi bagaimana Bapak Ibu harus memahami bahwa setiap orang harus pasti meninggal. Ada nggak yang mau meninggal? Ini langsung kita mendoakan fardu kifayahnya gimana itu harus disampaikan. Jadi orientasinya harus peserta. Kemudian harus all out. Makanya all out ini tadi adalah rata-rata kalau para dai itu harus menguasai misalnya kehidupan pernikahan, kematian, ya sering kepakai sehari-hari ya. Hubungan silah ukhuwah misalnya, itu harus dikuasai dulu. Nah, tauhid misalnya. Nggak usah mendalam tentang hadis apa itu kan di awal-awal. Kita yang enteng-enteng saja. Kayak tadi rukun Islam. Ya, yang enteng-enteng saja. Ya, ingat audiens harus happy dan terlibat, materi akan mudah dipahami. Ya. Jadi Bapak Ibu harus menguasai namanya multitasking teacher. Nah, itu next berikutnya Pak. Cara mengajarnya harus multitasking. Nah, makanya harus di-upgrade skillnya. Yang pertama adalah next Pak. Bapak Ibu nanti latihan, makanya saya paksa untuk mendengarkan 3 jam sampai 4 jam Sirah Nabawiyah nomor 1 sampai 17. Satu, meskipun tadi saya bocorkan bahwa penguasa materi bisa materi yang biasa saja, tapi kalau cara membawakannya bagus, luar biasa, all out, antusias, itu peserta akan pasti senang. Kuncinya adalah 3 sampai 5 menit pertama itu, bahkan dari penelitiannya Dr. Medina itu 10 menit pertama Bapak Ibu menyampaikan materi, itu berpengaruh ke jam-jam berikutnya. Begitu 10 menit pertama membosankan, dah tidak ada yang mendengarkan. Nah, ini karena kita ngomonginnya bahwa kita akan dibayar oleh Allah, kita harus serius hasilnya. Ya. Yang pertama adalah penguasaan public speaking-nya harus bagus, penguasaan materinya bagus ya. Makanya saya harap tanggal 9 nanti, atau bahkan kita tes tanggal 8 malam, menyampaikan Sirah Nabawiyah nomor 1 sampai 17, penguasaan materinya harus baik. Meskipun ada nama-nama, mungkin ambil yang pentingnya saja. Yang penting secara keseluruhan materi Bapak Ibu tentang Sirah Nabawiyah nomor 1 sampai 17 benar-benar bisa disampaikan dalam waktu 10 sampai 15 menit. Kemudian kedua adalah public speaking-nya harus bagus. Harus skillnya harus di-upgrade. Kalau kemarin yang level 3 pernah mendapatkan 8 kali materi public speaking, harusnya ini sudah bisa dipraktekkan. Bagi yang belum, terpaksa kita push besok pada tanggal 8, 9, 10 ya. Makanya ini ada harus pol-polan, tidak boleh ada izin. Makanya saya dari kemarin minggu lalu hari Jumat itu saya sudah langsung bicarakan dengan Ustaz Yudi, yang tidak serius silahkan keluar saja live dari sekarang, dari hari Jumat kemarin. Siap. Karena kami benar-benar menjadikan Bapak Ibu ini, ayo sama-sama berjuang di jalan Allah. Ya, jadi minggu lalu saya sudah kasih materinya, kenapa kita harus berdakwah. Ya, ini ya. Kemudian motivasi untuk upgrade skill ini juga harus serius. Upgrade skill-nya ada. Kemarin Ustaz Yudi pada waktu materi pembukaan adalah luangkan, anggarkan, dan kapan berikan kesempatan itu untuk semuanya bisa mengupgrade skill-nya masing-masing. Ya. Kalau perlunya. Kenapa? Begitu Bapak Ibu mau bikin rumah riadoh misalnya,
konseling. Loh, saya utangnya 1 miliar, padahal Bapak Ibu paling banter utangnya 5 juta. Itu. Ceritanya bagaimana kalau nggak bisa konseling? Jadi bagaimana mengembalikan jamaah untuk jalan yang benar, itu adalah bisa jadikan kita untuk konseling. Kan tanya gampang ya, soalnya bagaimana Ibu, Bapak, apa sudah rajin, apa tempat waktu, apa sudah di masjid, kan enak ya, kalau sudah biasa dengan level 3 atau level 2. Bagi yang belum level 1, 2, 3, mungkin masuk di langsung Riyadhah PPMI ya. Apalagi Bapak Ibu menguasai nomor 5, terapi. Wah, ini lebih dasar lagi. Ya. Kemarin ada yang tanya, saya ngisi di Real Masjid, ada seorang Bapak Ibu, Bu namanya siapa, Bu Lili atau siapa itu, setelah kajian tuh mendekati saya, Pak, saya udah sholat tepat waktu, tahajud 2 semuanya, anak saya tetap nakal Pak. Ini kalau kita nggak punya teknik konseling dan terapi, ini nggak bisa dijawab ya. Karena saya ada ya, saya akan berikan itu. Jadi mereka tenang, oh ya, mungkin Bapak Ibu harus ikhlas mendoakan ini. Coba Bu, tarik nafas dulu, hembuskan Bu, santai. Ingat Ibu, Bapak Ibu kapan terakhir menelpon orang tuanya? Langsung cep, diam ya. Kapan Bapak Ibu terakhir mengajak makan pagi Bapak Ibunya? Jadi kakek neneknya. Itu dia langsung diam, langsung, ya, mungkin kesalahan dia. Kan saya nggak tahu materinya ini, apakah dia melakukan apanya, saya nggak tahu bisa masalah masa ini. Nah ini upgrade skill ini ada 6 yang Bapak Ibu harus lakukan juga. Ya, termasuk tadi kenapa Bu Purwanti saya guide untuk membuka rename karena harus melek teknologi. Jangan sampai mau menyelesaikan masalah anak-anak ya. Kan di kampung kan biasa ada ya main game apa online. Karena nggak melek teknologi bingung dihapusi jamaah gitu kan. Nah ini kan sayang. Hanya untuk membuka game Among Us atau Mobile Legends aja nggak bisa misalnya. Kalau perlu Bapak Ibu harus belajar Mobile Legends itu apa, mudaratnya apa, manfaatnya ada nggak sih, dan sebagainya. Di searching dulu materi itu sebelum kita menghadapi anak-anak misalnya. Ini adalah upgrade skill yang harus saya ungkapkan di malam hari ini. Jadi saya ulang pelan-pelan, Bapak Ibu harus upgrade skill mulai sekarang tentang penguasaan materi. Tidak perlu banyak-banyak materi kan biasa aja bisa, tetapi cara membawanya baik. Cara membawakannya dengan nomor 2, public speaking-nya harus bagus. Kemudian bisa memotivasi diri sendiri, nggak usah grogi, semua orang pernah salah, nggak perlu khawatir Bu Anis ya. Online saja, nggak ketemu langsung aja, nggak usah grogi. Offline juga gitu, nanti ada tekniknya. Nomor 4, 5, 6 itu juga bisa kita pelajari. Ya. Nah, oke. Nah, terutama upgrade skill dalam bidang apa? Misalnya public speaking. Teknik dasar yang membantu cara mengajar kita. Nah, ini akan saya bocorkan pada waktu tanggal 9. Makanya kemungkinan Bapak Ibu dan saya hampir tidurnya kurang nanti tanggal 8, 9, 10. Saya nggak mau Anda santai-santai saja. Bapak Ibu ini gratis. Saya pernah bayar training 4 jam 6 sore. Dikasih PR itu bisa ngerjainnya sampai jam 2 pagi. Nggak sempat tidur. Dan itu benar-benar dites. Waktu saya mengambil lisensi internasional sebagai trainer itu, dites sama pengajarnya kan, itu lisensinya dari Kanada ya. Pengajarnya dari Cina sama Australia itu mendampingi itu. Benar-benar bikin pulas lah. Kita yang biasa ngajar aja, ditungguin dikasih PR itu luar biasa makanya. Saya dikasih koran hari itu jebret itu kan. Dia nggak melingkar itu judul-judul. Ini ABC sampai 40 judul, besok pagi harus dipresentasikan dan harus urut, tidak boleh ada yang salah. Padahal udah diberitahu caranya. Wah, pusingnya luar biasa. Belajarnya sampai jam 2 pagi. Ya, ini adalah tantangan. Makanya manfaatkan offline besok. Kan ada yang izin. Makanya saya udah keras sama Bu Eri, sama Pak Ahmad Sawi, yang izin coret saja udah. Saya bukan masalah eman-eman atau rugi kita ngeluarin uang 10 juta, tetapi bagaimana keseriusan Bapak Ibu. Kemarin saya udah pantau yang absennya udah lebih 2 kali, sekali lagi talent keluarkan. Jadi saya udah ngomong sama Pak Ahmad, Mas Sayuji dan juga Bu Eri, yang membolos online dan offline langsung dikeluarkan saja. Karena kita butuh orang yang serius, ya. Kita butuh orang serius. Karena nanti masalah umat saya akan berikan di terakhir. Kenapa Bapak Ibu harus serius jadi dai? Ya, kenapa Bapak Ibu harus serius jadi dai? Ya, ini harus saya berikan sejak awal. Saya ngomong pahitnya di awal supaya Bapak Ibu nggak kaget. Ya, next.
niatkan diri kita untuk semakin bertumbuh dan bertumbuh. Jadi dari yang tadinya negatif akan menjadi positif. Ya, niatkan untuk itu. Ya, siapapun kita, latar belakangnya apapun, niatkan diri kita untuk semakin bertumbuh dan bertumbuh. Nah, alhamdulillah Bu Siti, silakan langsung buka aja. Ya, tinggal agak banyak tadi ya, saya nggak bisa ngulang karena waktunya ini sampai jam hari ini kita open sampai jam berapa nanti Pak Ahmad? Silakan nanti diberitahu ke saya. Niatkan diri kita untuk semakin bertumbuh dan bertumbuh. Ya. Next. Nah, bagaimana tekniknya? Nah, saya bocorkan sekarang. Teknik install percaya diri. Tekniknya akan kita bongkar mulai teknik public speaking ya. Nah, ini next Pak. Nah, ini saya memberikan materi foto ini adalah foto pada waktu saya memberikan di MPC ke 9, ke berapa kemarin Pak? Ke 10 ya. Bandung ya. MPC Bandung. Ini pada dengan cara memegang mic yang baik dan benar, cara berpakaian yang oke. Itu teknik public speaking udah hampir menguasai 50%-nya. Ya. Makanya Bapak Ibu saya harap besok itu pakai pakaian yang terbaiknya, mau jasnya jas terbaiknya, pakai blazernya terbaiknya, pakai baju koko yang terbaiknya. Karena saya menghargai setiap peserta yang hadir di materi kita. Iya, monggo. Gimana? Kalau perempuan pakai Blazer. bukan jas, itu apa? Blazer. Iya. Bukan mobil blazer ya. Boleh pakai mobil blazer ya, kuat. Ya. Ya. Pakai blazer ya. Kita bongkar ya. Nah. Blazer. Sewa apa pinjam lah, gampang lah. Harus serius saya. Besok alat tulis harus komplit. Ya. Oke. Kalau punya laptop bawa, kalau nggak punya nggak apa-apa. Ya. Yang penting bawa HP. Kita bongkar ya teknik public speaking-nya ya. Next. Nah, ubah pola komunikasi agar lawan bicara mau diajak berkomunikasi dengan baik dan menyenangkan. Jadi, kalau dalam public speaking, kita harus mengetahui know your audience. Jadi, ada beberapa, ini saya tidak berikan slide-nya, nanti saya berikan di grup aja. Ya, di grup. Jadi ubah pola komunikasi. Jadi kalau ada komunikasi yang terbaik itu adalah yang pertama kalau Bapak Ibu grogi, ini saya bocorannya, kalau Bapak Ibu grogi misalnya baru mau maju nih ya, ini mic-nya kepada yang terhormat Ustazah Siti Rodwiyah, kami persilahkan dari maju. Ini grogi kan, udah gemeter gitu kan. Yang pertama yang harus dilakukan adalah berdoa. Apa? Berdoa. Apakah seorang Ahmad Dhani berdoa supaya tenang ya, frekuensinya biar nyaman, berdoa ya. Apakah seorang Ahmad Dhani yang sudah konser ribuan kali tidak mengalami grogi, atau seorang Anang Hermansyah yang sudah ribuan kali konser juga tidak mengalami grogi, atau Pasha Ungu ya, ternyata mereka itu selalu beberapa kali grogi. Anang Hermansyah itu kalau mau konser itu rata-rata perutnya mules. Bayangkan seorang artis yang udah biasa konser aja perutnya mules. Bahkan Ahmad Dhani itu kalau konser grogi itu dia jalan-jalan di belakang panggung bebak kopi yang di gelas kecil tuh, kopi biasa itu cuma biar tenang aja. Ini Pasha Ungu juga gitu, sambil nongkrong muter-muter nggak jelas itu kan, hanya untuk ngilangin grogi. Ya. Nah ini yang penting, makanya ubah pola komunikasi. Kalau Bapak Ibu grogi, yang pertama adalah berdoa. Yang kedua, ini contoh nih, saya tadi sore setelah kunjungan di kampung IT Solo itu, ada ustaz yang suruh saya ngisi parenting mendadak. Ya saya iya, tapi saya akan tanya pasti. Yang kedua adalah know your audience. Harus mengetahui siapa audiens kita. Saya tanya, ini pesertanya berapa? 50, 100, 300, 50. Umurnya rentangnya berapa aja? Pendidikannya apa aja? Supaya saya tahu cara membawakannya. Nah, ini yang pertama adalah berdoa, kalau grogi. Yang kedua adalah know your audience. Tahu siapa peserta kita. Jadi kemarin kita ngadain nonton bareng di Masjid An-Nafi, pesertanya anak-anak, ya kita cara membawakannya kayak anak-anak. Berhadiah popcorn, kue donat, dan sebagainya. Ya.
Setelah know your audience, yang ketiga adalah harusnya, yang ketiga ini adalah bagaimana dalam membawakan materi itu aktif ya. Kita menggunakan gerakan tangannya harus jelas. Contoh nih, Pak SBY itu kalau ngomong gini, kalau untuk hal-hal yang penting itu dia bilang ini, jadi resesi Indonesia harus diselesaikan dengan baik, ini Pak SBY. Tetapi Barack Obama dia akan ngomongnya pakai ini. Ini kalau dibaca dari ibu atau bapak hurufnya apa? Kalau dari layar sih hurufnya kebalik ya. Pakai ini. Hurufnya apa ini kalau ini? C. C ya. Barack Obama kalau ada hal yang penting dan dia menekankan dia pakai ini. Oke, you know that, gitu kan? Ini C artinya clear. Apakah bapak ibu mudah mengerti? Ini ada bahasa tubuh yang harus kita lakukan. Jadi pertama adalah tadi besok kita ulang di praktek, kita akan ulang lebih mendalam lagi. Yang pertama adalah berdoa kalau grogi, yang kedua adalah know your audience, tahu siapa audiens kita atau jamaah kita. Yang ketiga adalah pakai gerakan tangan. Kemudian harus aktif. Jangan hanya memandang satu pihak tertentu. Jadi saya selalu kalau kasih materi itu tahu yang ngantuk, yang tidak serius itu tahu semuanya. Dan kuncinya adalah kita harus memberikan vitamin kepada semua jamaah. Ada jamaah yang modelnya analytical, ada menganalisa kita. Misalnya kita membaca gini, hari ini kan saya belum ngeluarin surat apa ya. Nah, Anda bisa baca misalnya, hari ini coba silakan buka misalnya surat Al-Hadid 25 tentang teknologi misalnya. Itu bisa dibuat. Jadi kita pakai data, by data ya. Itu bisa. Jadi ada orang-orang analytical itu pakai data, pasti nanya itu datanya dari mana. Jadi ketakutan manusia terbesar adalah apa itu pakai data. Menurut penelitian di Kompas tahun sekian-sekian itu pakai data namanya. Kenapa saya ngomong ke Dewan Masjid Indonesia? Karena data dari Dewan Masjid Indonesia. 25% Indonesia itu sholat. Tetapi yang puasa itu 60%. Nah, ini pakai data. Pakai data ya. Ya, itu. Kemudian harus interaktif ya, interaktif. Jadi kalau materi itu sudah interaktif. Bagaimana menyentuh Pak RT, Pak RW. Saya pernah sebelum maju itu tahun lalu di Ramadan saya ngisi tarawih gitu kan, ada camp juga anak-anak. Saya masuk ke campnya anak-anak dulu sebelum masih materi, habis maghrib. Saya tanya namanya siapa, bapaknya internal siapa, saya usil ya, tanya Pak RT namanya siapa, ini siapa, takmirnya nama siapa. Begitu saya maju, alhamdulillah, ini langsung saya buat kagetan visual impact yang pertama. Alhamdulillah, malam hari ini pengajian kita didatangi oleh Jokowi. Kaget semua ketawa. Karena di kampung itu ada nama anak-anak namanya Jokowi. Saya panggil ke depan, langsung tak kasih orang 50.000. Orang kaget semuanya kan. Kaget kok Pak Ustadz tahu ya, nah sini ada nama Jokowi misalnya. Ini kan visual impact. Karena saya melakukan riset dulu sebelum ketemu. Pada waktu saya cuma 10 menit sebelum datang itu. Ya. Tadi berdoa, kemudian apalagi yang kedua? Masih ingat yang kedua apa tadi? Know your audience. Tahu siapa? Yang ketiga apa? Gerakan tangan. Iya, interaktif. Harus aktif. Oke. Ya, interaktif ya. Kemudian apa? Ada bahasa tubuh, interaktif. Kemudian tadi kan Bapak yang dari sana, bagaimana Pak Camat, Bu Camat, gitu kan. Kemudian ada bahasa tubuh, tangannya gerak. Yang berikutnya adalah perlu mata ini melihat. Jadi jangan digunakan untuk karena ingin materi jadi nggak konsentrasi. Harusnya lihat ke audiens. Siapa yang konsentrasi? Bapak yang di sana bagaimana? Tadi apa materinya Al-Hadid 25? Oh ya, baca. Nah, kan sambil ngetes. Yang di setengah gimana? Oh, bagaimana surat An-Nur 55 misalnya. Ini adalah salah satu cara bagaimana kita menginstal diri kita menjadi lebih percaya diri. Nah, saya ulang lagi, next berikutnya. Tadi saya berikan adalah efektivitas mengajar, efektivitas mengaji, efektivitas memberikan materi Anda adalah, dan next ya Pak, next Pak Haji. Ya, M-nya adalah materi, C-nya adalah cara menyampaikannya dikuadratkan. Jadi saya sudah memberi tadi, rukun Islam bisa diberikan dengan cara yang berbeda. Nah, ini harus bisa diberikan kepada jemaah kita. Kenapa harus kita berikan semuanya? Kita lihat di slide terakhir saya. Next. 3 kompetensi yang wajib dipunyai oleh seorang dai-daiyah. Ya, wajib dikuasai. 1.
teknik dai yang baik dan benar dan memukau. 2, kompetensi menguasai teknologi. Yang ketiga, kompetensi entrepreneur. Jadi 3 kompetensi ini wajib dikuasai oleh seorang dai. Yang pertama, dai itu maksudnya adalah teknik mengajar atau teknik menyampaikan atau public speaking harus baik. Teknologi kenapa harus canggih? Bapak Ibu, perkembangan zamannya begitu cepat. Bahkan semua sahabat Rasul itu begitu terjadi pergantian teknologi, mereka langsung adaptasi. Ya, kenapa? Saya bisa cerita ini. Pada waktu terjadi penyerangan pada waktu perang Hudaybiyah, perang Khandaq misalnya, sahabat Rasul itu orang-orangnya benar-benar sangat pro terhadap teknologi. Jadi dia akan mempelajari kenapa dia bisa pakai panahnya ribuan tanpa putus di perang Khandaq, dan sahabat Rasul harus meneliti, oh kita harus memposisikan diri berlindung di bawah parit, kemudian panahnya tamengnya ditutup terus selama 1 minggu misalnya. Itu ada pakai teknologi. Jadi ada kode-kode yang dilakukan kemudian untuk pergantian pasukan, bagaimana yang ini pasukan pertama masuk, kalau nggak bisa ya kemudian dengan rapat, karena kalau nggak panah pasti. Karena ribuan tuh seharian panah terus, nggak habis-habis. Nah ini ada teknologi. Kemudian bagaimana menciptakan pedang yang misalnya Zulfikar bisa bermata 2. Itu ada teknologi. Nah, yang ketiga adalah kita juga harus pandai dalam bidang entrepreneur. Dan Bapak Ibu alhamdulillahnya, Bapak Ibu yang dipilih ini harusnya 3-tiganya menguasai. Banyak kemarin ada yang tidak menguasai, wah berat nih pakai laptop, pakai apa. Itu hanya alasan saja menurut saya. Semua orang bisa belajar. Kemarin minggu lalu saya sudah ceritakan, rata-rata presiden Amerika itu dipilih di atas umur 70 tahun. Semakin tua semakin berizin. Ya, ini menjadi tantangan kita. Ya. Jadi 3 kompetensi wajib dikuasai adalah bagaimana teknik dai atau public speaking. Misalnya sudah mulai didengarkan karena sekarang ada lainnya. Nah, silakan pikirkan. Entrepreneur adalah Bapak Ibu dipilih sini karena sudah melakukan apa yang dicontoh Rasulullah, bahwa 9 dari pintu rezeki adalah entrepreneur. Ya, bahkan ini harus kita pelajari. Karena apa? Problem umat nanti banyaknya di situ. Ini adalah slide terakhir saya untuk malam hari ini. Mungkin nanti saya akan kembalikan ke MC-nya atau ke moderator, tetapi saya mau memberikan pesan terakhir untuk malam hari ini. Kok cepat ya, Dok? Karena tidak ada slide-nya. Saya cek dulu yang masih tutup kamera, Pak Hasan, Pak Busri Budi, Pak HP, siapa Pak HP ini? Nah, yang masih tutup kamera ya. Ya, oke. Saya akan berikan materi yang paling terakhir, tidak ada di slide. Makanya perhatikan. Problem utama umat Islam yang kita harus tahu problemnya adalah yang pertama, nah ini penting untuk materi. Problem utama umat Islam yang pertama adalah ilmu yang rusak. Ya, saya kasih bocorannya. Problem utama umat Islam kita hari ini adalah 1, ilmu yang rusak. Kita lebih percaya pada peneliti daripada kalam ilahi, benar nggak? Berdasarkan misalnya siapa penelitinya gitu kan, sebutkan ini nih tahun sekian. Itu yang kita udah mulai rasakan sekarang. Jadi yang pertama ilmu yang rusak. 2, hilangnya adab. Ya, tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi kita seringkali dolim terhadap hal ini. Hilangnya adab. Makanya anak-anak kita ini hari ini diserang dengan berbagai sisi, terutama dari sisi adabnya. Dan begitu kena COVID 2 tahun saja, orang tua dan para guru kelabaan. Karena adabnya nggak baik akhirnya. Bagaimana seorang S3, S2, S1-nya Indonesia, itu kalau dibandingkan dengan anak TK di Jepang, itu kalah berat. Langsung KO. Marah-marah orang Indonesia dibilang gitu. Apa yang mungkin seorang S3 kalah dengan anak TK-nya Jepang? Kita perhatikan katanya. Jadi ada peneliti Jepang, peneliti Indonesia yang berkunjung ke Jepang, kemudian hadir,
dibuktikan apakah benar S3 itu kalah dengan anak TK-nya Jepang. Seorang anak TK Jepang itu begitu masuk toilet, masuk WC itu sendalnya aja rapi, tidak ada dan dijaga kebersihannya. Dan seorang S2, S3-nya Indonesia begitu masuk kamar mandi belepotan, tisu kemana-mana, air nggak tumpahan, tidak rapi dan sebagainya. Kenapa? Karena di Jepang diajarkan dari kecil, anak ini Kak, dia belajarnya mungkin Kak di Islam bahwa dia harus bisa manajemen diri. Di anak-anak SD itu diajarkannya cuma manajemen diri. Makanya di Jepang nggak akan diterima di SD kalau dia masuk kelas 1 SD belum bisa cebok sendiri, dipulangkan ke orang tuanya. Karena nggak bisa manajemen diri. Nah ini yang jadi problem kita. Ya, yang pertama ilmu yang rusak, yang kedua adalah hilangnya adab. Nah, kemudian contohnya urusan sendal tadi ya. Di masjid kita bagaimana di masjid ibu, bapak ibu? Berantakan kan sendalnya, tidak menghadap keluar dan sebagainya. Ini problem. Karena hanya untuk adab bagaimana menata sendal saja di masjid, hampir tidak bisa dilakukan. Mungkin ada 1-2 juga yang berantakan atau ada 1-2 yang sadar. Yang ketiga adalah kemunculan pemimpin palsu. Ini ada problem kita. Problem umat Islam di Indonesia begitu. Jadi apa-apa yang kita lakukan sekarang ini, kalau dalam sistem yang sama, ini masih belum bisa merubah. Bahkan diakui oleh Menteri Keuangan, Bu Sri Mulyani, itu kita ini sudah ketinggalan banyak sekali. Bahkan Pak Jokowi menyatakan bahwa pendidikan kita tertinggal 128 tahun. Diakui oleh Presiden loh ya. Nah, kemudian seorang KPK, pejabat KPK itu ngomong, pendidikan kita itu hanya menghasilkan koruptor. Artinya yang salah siapa? Seluruhnya. Ya di guru-guru dan para pemegang pemerintahan. Kenapa? Dari 300 sekian koruptor yang tertangkap, itu justru yang kuliahnya S1, S2. Ya, S1, S2. Dan 60%-nya yang tertangkap itu S2 dan S3. Ini koruptor loh yang besar-besar. Ya. Jadi ini kan problem kita, ini problem umat Islam. Kalau kita adabnya tidak baik dari kecil kita, dan ini problem ini harus diserang oleh para dai-dai di BPMI. Ayo kita sama-sama bekerja sama, ya. Jadi ini yang jadi materi terakhir saya. Mudah-mudahan menjadi bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya dan tetap semangat dengan apapun modal yang kita punyai. Harusnya kita merasa kaya karena Allah memberikan semuanya dengan sangat baik. Anda bisa bernapas, bergerak, dan sisa umur Anda tidak tahu kalau tidak bermanfaat dalam waktu yang dekat dan sebanyak-banyaknya umat, sayang sekali Anda hidup di dunia ini. Terima kasih, itu yang bisa saya berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada MC dan moderator. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi Tepuk tangan wabarakatuh. dulu semuanya. Tangan untuk coach kita. Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan kepada pemateri kita pada hari ini, Coach Triono yang telah memberikan ilmunya di training Dai-Daiyah pada season ketiga kali ini. Untuk yang selanjutnya yaitu acara tanggung jawab tanya jawab ya. Untuk tanya jawab mungkin bisa dibantu oleh moderator Bapak Safi'i, bisa dipandai waktu dan tempat kepada Bapak Ahmad Safi'i, dipersilahkan. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Bu Purwanti selaku MC. Terima kasih pada pemateri Bapak Triono. Alhamdulillah materinya sudah cukup jelas dan lengkap ya. Di sesi ini kita berikan ada 3 ya, ada 3 penanya ya, mungkin yang 2 akhwat, kemudian yang 1 ikhwan. Monggo kami awali dengan akhwat dulu. Monggo dipersilakan. Ada yang bertanya untuk akhwat?
Nggak ada yang bertanya nih. Kelihatannya sudah pada paham semua ini kelihatannya. Apa nggak paham semua? Enggak dong, tapi Alhamdulillah belum kalau Pak sudah Ustadz. paham semua nanti tanggal 9, tanggal 10 tinggal ujiannya. Materinya belum Ustadz. Ya mungkin masih mikir ya. Mungkin masih mikir apa yang harus Enggak, saya ini tanyakan. Ya Iya, kita betul. seling ke ada ke banyak. Ikhwan. Monggo Bapak. Izin Ustaz. Ada hal-hal yang ingin yang ingin ditanyakan mengenai teknik dakwah gitu. Mungkin Ya, Bapak boleh. Izin semuanya Ustaz. sudah pada pengalaman barangkali ya. Tapi ini sharing lah kira-kira atas apa materi yang disampaikan oleh Gus Duryono tadi ada mungkin yang kurang jelas kah atau apa. Monggo dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon izin bertanya Ustaz. Terkait dengan ada 2 pertanyaan tadi yang yang mengganjal di pikiran saya. Kalau tadi itu paling tidak kita bisa menguasai 3 hal termasuk tadi ya. Ada entrepreneur, ini yang terkait dengan apa namanya keahlian ya. Jadi seorang dai, saya itu kemarin tuh sempat ya kalau antar jemput Ustadz itu kan saya sering menilai. Jadi dari beberapa Ustadz itu kebanyakan Ustadz itu ya dari akademis gitu. Tadi kan sempat menanyakan siapa ini yang jadi guru. Ini saya jadi ingat. Kadang-kadang saya merasa karena di sini kan status saya bukan guru. Saya untung tadi ada mati ya, ada entrepreneurnya dari saya agak ayam sekarang itu. Jadi entrepreneur sekarang sudah menjadi membesar hati saya. Kalau kemarin itu saya merasa bahwa apakah yang patut menjadi dai itu hanya orang-orang akademis saja gitu. Saya kan bertanya dalam hati seperti itu tadi. Kok setiap saya menjemput Ustadz, ngantar Ustadz, latar belakangnya itu semua guru, dosen. Jadi seolah-olah yang punya yang pantas menjadi status dai itu ya orang-orang akademis gitu. Pikiran saya yang negatif. Nah, tetapi tadi itu saya agak sedikit gembira. Di antaranya mencantumkan seorang entrepreneur ini menjadi peluang menjadi dai. Nah, tetapi gini, ada sesuatu kaku ya. Saya menerapkan ingin menjadi seorang dai yang mudah diterima kayak teori-teori tadi. Ini masih kaku sekali, saya bayangkan kalau dosen itu memberikan materi kok kayak enteng-enteng saja gitu. Tidak kaku. Saya menerapkan ya memberikan materi ya seolah-olah menjadi pemateri itu rasanya kaku sekali. Nah, ini apa ya, karena mindset saya yang salah atau memang karena belum pernah di training gitu. Memang saya belum pernah training sebagai dai ya, seperti materi tadi yang sangat bagus sekali yang saya baru kali ini ya, mudah-mudahan ini menjadi satu ilmu yang sangat bagus dan luar biasa. Itu yang pertama tadi. Jadi yang kedua itu terkait dengan cara menyampaikan yang harus dikuadratkan. Kalau tadi kan sudah diberi contoh, kalau misalnya rukun Islam dengan cara membuat satu botol, nah itu bagus sekali juga. Itu semua Pak Auden pasti tertarik dan menarik. Nah, tetapi kalau
materi-materi yang lain, misalnya apa ya, kayak materi-materi yang sifatnya umum, kadang-kadang dikasih tema sifatnya itu umum. Contohnya Pak? Nah, misalnya saya kan saya itu bidang saya itu di elektrikal, jadi ada listrik terkait dengan listrik. Nah, itu saya dikasih materi itu kok ada dikait-kaitkan dengan semacam pekerjaan gitu loh. Jadi ini kan menjadi pertanyaan. Jadi apakah kira-kira untuk membuat satu menjadi berlipat tadi, mengkuadratkan tadi, itu punya strategi gitu, strategi atau pedoman gitu, sehingga kita sebagai dai, apalagi kalau dadaan gitu, mikirnya kan dadaan, kalau yang jam terbangnya tinggi enggak itu masalah. Nah, ini apakah bagaimana strateginya atau pedoman yang bisa kita pegang agar kita bisa mengkuadratkan dengan cara-cara tadi itu kan. Terima kasih, mohon maaf ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Ahmad, langsung dijawab atau nunggu pertanyaan kedua? Langsung aja Pak Tri. Ya, dipersilakan. Oke, terima kasih Pak sekali. Di surat Az-Zariyat ayat 23, jadi kenapa Bapak Iskandar ini selalu negatif? Jadi Allah tuh demi langit dan bumi, Allah sesuai persangan hambanya. Jadi kalau Bapak Ibu merasa grogi negatif, itu akan terjadi negatif beneran, grogi beneran. Makanya di Riyadhah itu diajarkan untuk afirmasi positif ya Riyadhah. Kenapa Bapak Ibu harus mengambil ini? Karena tadi ada daya public speaking, teknologi yang dikuasai, dan juga entrepreneur. Judulnya aja Bapak Ibu ini perkumpulan pengusaha Muslim Indonesia. Pengusaha entrepreneur. Jadi kalau sampai nggak menguasai itu ya aneh menurut saya. Ya, apapun mungkin ada bisnis dalam bidang pengajaran, mungkin ada bisnis kuliner, bisnis barang dan jasa, itu oke, nggak ada masalah, ya. Jadi itu untuk menjawab apa hanya orang-orang yang ahli saja, tidak. Kemarin di materi pertama saya sempat informasikan bahwa Bapak Ibu mau mati dengan cara apa? Ada 3 cara. Bapak sebagai ulama, ini bisa kita lakukan sekarang ini menjadi dai, ulama, umaroh menjadi pemimpin, mungkin pemimpin RT, Pak Iskandar sudah menjadi pemimpin RT, untuk dijadikan ini wasilah Bapak Ibu membina umat. Yang ketiga adalah sebagai agnia atau pengusaha. Ya, jadi ulama, umaroh atau agnia, matinya mau dari sisi mana? Dan semuanya bisa bermanfaat dan semuanya bisa masuk surga. Nah, ini menjadi tantangan terbesar. Makanya link Anda untuk jadi dai-dai ini penting. Karena memberikan materi-materi tentang ketauhidan, tentang cara beribadah, tentang bagaimana menghapus dosa, bertaubat, ini kan adalah wasilah kita untuk mendapatkan pahala Allah, dan kalau Allah ridho karena kita memberikan materi ini, Anda akan masuk surga tanpa hisab. Itu yang pertama. Supaya tidak kaku, kalau bagaimana, ini saya nggak ada janji dengan Pak Iskandar, saya akan ceritakan tentang kenapa kita akan berbicara tentang kelistrikan gitu kan. Ini dasar sekali Pak. Terciptanya tubuh kita ini berkat listrik juga kan dengan ini. Nanti memang harus banyak belajar ya. Kita searching kan sekarang ada Google ya. Jadi ya ini saya nggak ada rekayasa, saya baru ketemu Pak Iskandar cerita tentang listrik. Jadi Bapak Ibu, tubuh kita ini ada impuls listrik yang sangat luar biasa. Ini kita mau ngomongin bagaimana Allah bisa bekerja dengan kita, mengerjakan kita dengan cara menghantar listriknya. Bapak Ibu perhatikan, nukleus atau inti sel itu, ya di sini ada nukleus, ternyata di serabut-serabutnya ini ada sinap-sinap. Yang kalau ini informasi ini kencang, nah, saya akan ceritakan. Bapak Ibu, misalnya, contohnya, ini sangat buka mic ya. Pelajaran apa yang Bapak Ibu masih ingat, pelajaran SD atau SMP apa yang Bapak Ibu masih ingat? Coba Pak Iskandar, pelajaran apa yang masih ingat sampai sekarang Pak? SD atau SMP yang sudah 30 tahun lalu atau 40 tahun lalu? IPA. Silakan Pak, pelajaran SD apa yang? Pelajaran IPA, IPA Pak. IPA, IPA. Apa? IPA, IPA, oke. Ibu, saya contoh yang lain lagi. Bu Anis, pelajaran SD apa yang masih diingat sampai sekarang? Bahasa Jawa nek saya Pak.
Bahasa Jawa. Oh, Bu Anis bahasa Jawa? Enggak. Siapa tadi? Beliau Oh ya. Matematika. Oke. Bu Purwanti apa Bu? Sambil baca HP boleh, tapi nomor 3-nya apa Bu? Ya, saya pasang CCTV masalahnya, saya tahu. pelajaran Pelajaran magang. SD atau SMP yang masih diingat? Siapa ini Pak Tri? Jenengan. Oh saya. Pelajaran SD atau Enggak. Tadi kan pesan terakhir dari Gus Triyono tadi kan problem utama umat Islam. Nggak nyambung. Saya tanya pelajaran SD apa yang Oh, Ibu saya mau masih ingat tanya sampai dulu sekarang? kok. SMP. Oh, nanti ini saya mau jawab Pak Pertanyaannya Iskandar. aja. Ulang. Pelajaran SD atau SMP apa yang masih diingat sampai sekarang? Pelajaran bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Nah, Pak Hasan kayaknya mau ngomong nih apa nih? Pelajaran apa Pak Hasan yang masih diingat SD atau SMP? Enggak pakai SD kayaknya, langsung kuliah ya. Oh, PMP, Bu Puji PMP. Oke. Bu Pratiwi. Nah, sekarang saya perhatikan. Saya ngomongin cerita tentang listrik nih ya. Tadi kan Pak Iskandar tanya tentang listrik. Jadi tadi ada nukleus, inti sel. Ini kalau ada sinap, ada serabu-serabunya. Ini kalau menyampaikan informasi ke sel berikutnya itu, ini melalui listrik. Ya. Jadi pelajaran SD tadi yang diingat ada PMP, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, matematika. Perhatikan, gurunya atau dai-nya atau daiyahnya adalah pasti menyenangkan atau galak. Perhatikan guru IPA jenengan PMP, bahasa Indonesia, bahasa Jawa tadi, kalau nggak galak pasti menyenangkan. Cek. Iya. Ini hubungannya sama listrik. Bu Lili, betul? Iya, sangat. Galak nggak? Atau yang modelnya yang asik gitu? Iya, yang asik, Tat. Ya, masih ingat ya sampai sekarang. Padahal itu udah puluhan tahun lalu. Nah, Iya. itu karena ada listrik, Bu. Jadi Terus kalau ada materi yang menyenangkan, terbawa sampai nukleus sekarang. tadi mengantarkan listrik ke antar sel yang lain, itu membuat selubung mielin, namanya mielinisasi, itu semakin kenceng. Dan ini arus listrik namanya. Jadi terjadi penebalan mielin, dan ini ingatan ini akan menjadi yang awet sampai berpuluh-puluh tahun. Kita masih sangat ingat. Saya juga masih ingat pelajaran kelas 2 SMA, lalat buah yang mata merah namanya Drosophila melanogaster. Karena waktu itu gurunya menyenangkan. Nah, atau saya masih ingat guru matematika SD saya, karena saya sering dijengit gini kan. Ingat. Nah, itu hal itu. Ini akan membentuk listrik-listrik. Nah, ini kan kita ngomongin Pak Iskandar tadi loh, ngomongin listrik loh. Allah tuh menciptakan itu hanya untuk menggerakkan jempol kita ini pakai listrik dalam tubuh kita. Nah, ini bisa Pak Iskandar. Jadi, apapun kita harus bersyukur. Bapak, Ibu, pekerjaannya Bapak ini berisiko listrik. Kita akan mau dakwah dengan orang yang bekerja di listrik. Ya, mainnya setrum ya, orang-orang hebat ini. Ya, kita harus pegang pundaknya, Pak. Bapak seringnya bekerja di listrik. Pegang pundaknya pelan-pelan ngomong, Pak, Bapak kapan matinya? Kira-kira dia jawabnya, Bapak jangan sembarangan tanya mati. Kalau Bapak aja nggak tahu matinya kapan, apalagi berhubungan listrik, kok sholat selalu ditinggalkan, nggak pernah sholat bahkan. Ini jadi ladang dakwahnya Pak Iskandar, betul nggak? Jadi mengaitkan dengan saya kalau senangnya game online, kita belajar game online, ya kita harus ngulik sedikit, upgrade skillnya dinaikkan dulu. Ini untuk menjawab pertanyaan kedua Pak Iskandar. Mudah-mudahan bisa terjawab Pak ya. Ngomongin tentang listrik, saya nggak ada janjian. Kalau ada janjian, saya nyiapin materi tentang listrik. Berarti harus. Saya kembalikan ke Pak Ahmad, monggo. Bisa menjawab ya, Pak Iskandar? Terima kasih. Berarti harus belajar terkait dengan ini ya, kelistrikan di dalam tubuh, kemudian dikaitkan dengan ini ya, dengan kewajiban sholat dan sebagainya, mengingatkan mati gitu tadi ya. Iya, bagus itu. Terima kasih. Ya. Alhamdulillah. Monggo Pak Ahmad silakan. Terima kasih Pak Iskandar atas pertanyaannya. Hampir setengah jam tadi itu. Iya. Mohon izin, ini lampu di tempat saya mati. Ya, lampu di ruangan saya mati. Hitam keren. Iya. Hanya terlihat barang sedikit saja ini. Ya, alhamdulillah masih ada 2 pertanyaan. Monggo dimanfaatkan pertanyaan waktu pertanyaan yang seefektif mungkin. Monggo Bu Devi barangkali akan
akan menanyakan sesuatu. Nggih, dipersilakan Bu Bu Puji. Dewi. Oh, Bu tadi Devi. tidur sampai lestangi loh Yang Bu duluan Puji. aja tadi, Mbak Bu Purwan. Devi. Iya. Mbak Pur tadi ya Mari yang Bu Devi. nanya. Siapa Bu Puji Pak Bu Bu Devi Devi dulu? Bu Yang Devi, duluan Bu aja Devi. Ustaz. Yang Nggih, Bu yang Devi duluan dulu aja. baru Bu Puji. Oh, Bu Devi dulu silakan. Bu Devi. Ya, Mari Assalamualaikum Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk saya sendiri, mungkin Ustadz Coach. Dari saya itu kalau presentasi untuk umum sebetulnya lebih menguasai ya Ustadz, karena memang puluhan tahun itu kerjanya di situ gitu. Tapi begitu sekarang ini saya coba untuk dakwah, saya jadi kayak apa ya? Kehilangan ide pada saat di tengah-tengah tuh lupa. Nah, apakah saya bisa bawa presentasi itu di yang tadi nih katakanlah yang tiga slide itu, saya mau bikin dalam bentuk presentation di PowerPoint Ustaz, supaya nggak lupa gitu. Boleh. Itu aja. Jadi ini kan kita memaksimalkan apa yang ada di dalam. Misalnya gini, pengajian kita tablik akbar, panitia tidak menyediakan proyektor, ya kita harus menyiapkan. Artinya menyiapkan materi dengan cue card bisa, dengan catatan kecil itu. Kalau memang menyediakan proyektor ya kita manfaatkan, karena lebih impact-nya lebih besar. Tapi kalau nggak ada ya jangan memaksa. Misalnya ngisi di pertengahan pedalaman Kalimantan, kalau nggak ada listrik kita memaksakan itu. Makanya saya diundang gimana-mana itu saya harus menggunakan berbagai cara. Satu, kalau memang ada proyektor kita gunakan pakai laptop. Dua, alat peraganya harus ada di sekitar situ. Misalnya tadi pakai botol, pakai benang, pakai pulpen, pakai apapun bisa kita lakukan. Yang ketiga ya, kalau tidak ada semuanya, kita harus menggunakan VAK tadi, visual, auditory, dan kinestetik, baik gerakan-gerakan itu nanti lebih dahsyat juga. Jadi nggak usah khawatir, apapun keadaan kita, memang makanya M-nya itu menguasai materi itu wajib, tetapi cara membawakan dengan sangat baik itu adalah yang akan berdampak sebetulnya. Ya, kan banyak ya kita ketemu profesor-profesor itu yang sebetulnya ilmunya sangat tinggi sekali, tetapi karena membawakannya tidak menarik, kita ya nggak perhatiin. Nah ini penting, makanya cara membawakan harus dikuadratkan. Itu Bu Devi. Iya, sebenarnya materinya kan Ustadz saya itu kan masih lemah tuh di materinya justru karena kan nggak Bisa dapat Sirah Nabawiyah nomor berapa, Ibu? atau Oh, pengantar, keren dong nggak malah. ada. Ya, siap. Bawakan dengan cara menarik. Pengantar itu keren itu. Membuka jalan Sirah Nabawiyah berikutnya. Iya, Ya. 6 tujuannya utama, tapi ya saya banyak panjang juga ya Ustadz ya, jadi Boleh. 2. Nanti saya kasih PR lagi, tenang aja. Habis ini semua orang menuliskan nanti diketik sama Pak Ahmad Syafi'i. Kami kasih materi keduanya bebas. Materi pertama tadi itu materi. Jadi kami akan menguji Bapak Ibu dengan materi kedua yang bebas, boleh dipilih hanya dibawakan 10 menit. Ya, materinya bebas, silakan temanya apa aja. Mau tentang Sirah Nabawiyah lagi boleh, yang berbeda. Mau tentang hadis boleh, mau tentang apapun ya, misalnya tauhid, misalnya ukhuwah Islamiyah, apapun boleh, silakan. Nanti kita ada 2 materi yang kita ujikan. Pertama Sirah Nabawiyah yang materi saya ya. Yang kedua yang materi bebas 10 menit saja, silakan. Nanti bawakan dengan cara public speaking yang baik. Hari ini saya berikan dan juga nanti insya Allah di Sabtu pagi kita berikan lagi untuk mengulang supaya Bapak Ibu lebih pede. Oke. Ya. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Mungkin Bu Puji tadi udah ngacung, Pak Ahmad boleh langsung? Ya, langsung Bu Puji pada tadi Bu udah. Puji Haryati. Dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana cara mengubah pola komunikasi? Saya tipe orang yang tidak suka basa-basi gitu. Saya orang yang senang to the point gitu. Jadi kadang kalau menyampaikan pas prolognya itu merasa kesulitan gitu. Karena kan kalau prolog mestinya kita ngomong yang lemah lembut, terus gimana gitu. Jadi bagaimana tipsnya Ustadz? Ya, oke. Udah? Sudah gitu.
Ini kan nggak mungkin kan Bu Puji membawakan sholat Jumat kan, khotbah Jumat nggak mungkin kan? Khotbah Jumat kan harus baku, harus openingnya harus baku, aturannya harus baku. Kalau tidak khotbah Jumat lebih enak. Mau tegas mau tidak tegas itu bisa. Artinya, tapi opening tetap ya, karena kalau biasanya kan yang umum-umum gitu kan. Artinya bagaimana kita mengagungkan Allah, kemudian bagaimana kita menanti syafaat dari Rasulullah, itu kan biasa di hal-hal yang pembukaan. Tetapi kalau langsung masuk materi itu sering saya bawakan. Ingat nggak Jumat kemarin? Saya Bapak Ibu pasti langsung tegang, langsung kenceng karena saya mau membawakan materi mentality power. Ya, Jumat kemarin saya langsung tegang, langsung tegas. Langsung masuk ke materi. Saya nggak pakai basa-basi kemarin. Kalau masih ingat ya, slide pertama saya langsung ngomongin tentang mentality power karena saya mau membentuk mental Bapak Ibu, saya harus serius. Karena saya bukan masalah uang 10 jutanya per orang, tetapi bagaimana sejak awal, bahkan sebelum masuk ke materi dari Jumat kemarin itu, Bu Ruri sempat nanya, itu maksudnya live apa ya? Saya sudah tegas sejak awal. Sebelum materi saya maju, saya sudah setting bagaimana Bapak Ibu harus serius. Ya, masih ingat kan? Saya langsung ke materi, tidak pakai basa-basi. Kalau nggak suka, silakan keluar. Langsung saya ngomong. Dan itu seru saya jalankan. Dan saya sudah komunikasi dan Ustaz Yudi dan Pak Ahmad Safi'in dan juga Bu Eri, yang tidak serius langsung di-live-kan saja. Jadi kita lebih enteng pekerjaan kita. Nggak usah mikirin yang nggak mau maju. Kami hanya berpikir tentang orang-orang yang mau maju aja untuk membersamai umat. Karena masalah umat tadi berat sekali. Yang pertama, kalau tadi saya baca masalah umat yang tanpa ada slide tadi, saya bacakan, kita dihadapkan pada satu ilmu yang rusak, karena kita lebih percaya pada peneliti daripada kalam ilahi. Yang kedua, hilangnya adab. Yang ketiga adalah kemunculan pemimpin palsu. Ini yang sudah disetting oleh Barat. Jadi kita ini sejak 1924 sudah umat Islam sudah tercerai-berai, dan itu disetting supaya orang-orang Islam ini tidak bergerak secara masif. Ya, makanya setiap kali ada kegiatan yang kayak kemarin di Qatar itu sebenarnya wah mereka udah bikin barikade-barikade. Jangan sampai syiar tentang Qatar ini bisa berjalan dengan baik di Piala Dunia. Itu ya yang bisa saya berikan Bu Puji. Jadi boleh, nggak ada masalah. Tetapi simpulan tetap ada kadang-kala kan kalau kita kencang terus itu kan ya kayak tenis public speaking yang kita perbaiki. Langsung to the point boleh, tetapi ada beberapa kali kita perhatikan. Jamaah itu ada yang analytical, ada yang misalnya orangnya happy-happy saja, biasa-biasa saja, ada juga orang yang kritis, ini harus kita siapkan datanya. Jadi jangan sampai kita kencang terus, kemudian materinya ternyata bertolak belakang, ya harus dengan berbesar hati kita harus mengaku itu, oke, ini ayo kita kembali ke misalnya Al-Quran dan sebagainya. Itu kita bisa atur. Yang penting tegas boleh, tetapi jangan galak. Jangan galak, nanti zamannya nggak pada mau ngaji nanti. Karena kita mau mengajak ke kebaikan. Monggo itu ya kira-kira Bu Puji. Ya, terima kasih. Oh, aduh Pak Hasan mau ngacung-ngacung tuh Pak Ahmad. Ya. Masih ada kah waktu 22 2152? Ya, mungkin kita berikan ya, Pak Hasan. Biar saja Pak Hasan, silakan. Terima kasih. Matikan dulu. Laptopnya matiin dulu Pak Hasan, laptopnya dikecilin dulu Pak, handphone aja. Ya. Jadi nanti penyampaian pada saat di Putus Jogja itu untuk ya. Sirah Nabawiyahnya itu apakah secara detail dalam arti nama-nama orang yang kemudian tempatnya dan sebagainya, apakah perlu disampaikan itu atau hanya intinya saja gitu, Ustaz? Ya. Terima kasih. Saking banyaknya. Ya. Oke, saya langsung jawab aja Pak Hasan dan juga Bu Lili dan semuanya. Jadi Sirah Nabawiyah kan nggak mungkin bisa lengkap kalau uang materi 4 jam dibawakan 10 menit atau 15 menit paling banter itu kan. Nggak mungkin bisa lengkap. Tetapi Bapak Ibu harus mulai belajar bagaimana meresume, merangkum materi Sirah Nabawiyah yang 4 jam itu bisa dibawakan selama 15 menit. Jadi intinya saja, yang saya nilai adalah berarti Bapak Ibu menguasai materi yang pertama. Yang kedua yang lebih penting adalah C-nya dikuadratkan. Cara membawakan nanti, kita tes beneran. Anda sebagai dai nasional,
itu cara membawakan materi sirah nabawiyah nomor 1 sampai 17 bagaimana. Masih ada kesempatan Bapak Ibu untuk memberikan materi yang kedua yang bebas. Tapi sirah nabawiyah wajib ya. Karena saya mau lihat beneran nggak Bapak Ibu menyimak dari YouTube-nya Ustadz Khalid Basalamah. Ya, itu yang saya nilai. Ya, silakan nanti bagi yang Bapak Ibu mau dengan cara apa? Tadi Pak Bispingin tadi ada grogi berdoa. Nos your audiennya cuma 15, kita sendiri, ada Yudi dan saya mungkin 20 orang ya. Kemudian ekspresi, mata, aktivasi, intonasi, suara itu nanti saya bocorkan di Sabtu pagi. Tetapi hari ini saya sudah bocorkan duluan. Jadi selain tadi yang saya sebutkan, sebenarnya ada intonasi, kemudian ada artikulasi, ini harus diperbaiki. Ya, jadi Bapak Ibu membawakan materi sirah nabawiyah 15 menit itu atau 10 menit itu pembukanya oke, benar-benar orang benar langsung wah keren nih. Jadi perang Kondak itu adalah perang yang masih ingat ya Rasulullah membawa ini cedak, gitu lah, celing, nah itu langsung nancep wah materinya keren. Jadi kalau yang audiensnya nanti kita anggap aja anak-anak misalnya atau anak SMP atau SMA atau kita orang tua, orangnya langsung begitu. Bapak Ibu membawakan 10 menit sampai 15 menit, orangnya akan paham. Materi 4 jam, 3 jam jadi 15 menit. Pikirkan itu. Ya, kayak mungkin dong. Misalnya Ali bin Abi Thalib, binti ini anak keturunan dari ini istrinya ini wah panjang lebar, Bapak Ibu belum tentu apa juga gitu kan. Nah, silakan pilih yang diksinya baik, kemudian materi yang menarik mana dipadatkan untuk menceritakan materi nomor 1 sampai 17. Itu ya. Untuk yang materi kedua boleh, misalnya nggak ada saya pengen cerita tentang Khalid Basalamah, yang lainnya, sahabat yang lainnya misalnya, siapa aja boleh misalnya. Silakan. Ya. Monggo, materi keduanya bebas ya, nggak harus sirah nabawiyah. Ya. Terima kasih, Coach. Ya, terima kasih Ya, Pak Tri. monggo. Ya, terima kasih atas semua jawabannya. Ada empat penanya. Sehubungan dengan waktu sudah menunjukkan 21.56, ya maka acara selanjutnya ini saya serahkan kepada MC, kepada Ibu Purwanti. Dipersilakan. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Syafi'i. Alhamdulillah training pada malam hari ini alhamdulillah bisa terlaksana dengan baik. Semua materi sudah disampaikan secara jelas dan gamblang oleh coach kita yaitu Coach Triyono. Semoga kita semua bisa mendapat ilmu yang berkah manfaat, fitini hadal akhirah, bisa support dakwah kita dimanapun kita berada. Terima kasih kepada seluruh peserta training Dai-Daiyah PPMI di bulan Agustus ini. Semoga ke depan kita bisa lebih baik lagi. Saya selaku MC yang membawakan acara pada malam hari ini, apabila banyak kekurangan, kekhilafan, kami mohon maaf, dan apabila ada tutur kata yang saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya, saya mengaturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum saya tutup dan kita akhiri, marilah training Dai-Daiyah pada malam hari ini kita tutup bersama-sama dengan membaca Alhamdulillah, dilanjut dengan kafaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum saya tutup, nanti ada sesi foto bersama sebentar sebelum diberikan kepada Bapak Syafi'i selaku moderator pada malam hari ini. Saya mengucapkan billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon izin kepada Bapak Ibu yang masih off cam untuk di on cam. Ya, kita mau ngambil gambar untuk dokumentasi. 1, 2. Alhamdulillah sudah selesai. Ya, mari kita hitung 3
hitungan ketiga mundur. Alhamdulillah, terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. 3, 3, 1. Alhamdulillah. 2, 1. Mohon izin live. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih, Coach.